Nah, jadi buat teman-teman yang hadir pada kelas malam hari ini adalah topik yang banyak orang sih bilang, termasuk aku juga, agak sedikit padat ya teman-teman, karena mencakup sediaan farmasi dan banyak sekali regulasi di dalamnya. Tapi nggak masalah ya teman-teman, walaupun kayaknya aduh padat banget, aduh pusing, mulai gatal-gatal badannya. Kakaknya lucu banget. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangatnya untuk belajar ya. Dan memang materi sediaan farmasi ini itu dari tahun ke tahun ya, dari tahun 2019, dari sejak aku mempersiapkan diri di tahun 2022 untuk 2021 ya jadinya untuk tes itu selalu teman-teman selalu ada topik dan soal-soal mengenai sediaan farmasi. Nah, batasannya kalau misalnya teman-teman penasaran nih sebelum kita mulai kelasnya, kenapa sih kalau di Adminkes kita belajar tentang sediaan farmasi? Nah, karena Adminkes itu kerap kali mengurusi perizinan-perizinan terkait registrasi obat, kemudian pendistribusian obat. Nah, kayak gitu-gitu ya biasanya di dinas, di Kementerian Kesehatan juga di bagian yang mengurusi tentang registrasi pengadaan obat segala macam yang terkait administrasinya itu banyak dibutuhkan teman-teman adminkes sehingga kadang walaupun kita melamarnya itu misalnya adminkes di puskesmas atau melamar adminkes di rumah sakit, soal untuk tes itu sama ya teman-teman. Jadi walaupun kalian misalnya memilih adminkes di bawah naungan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, entah itu di rumah sakit maupun di puskesmas, itu soal yang kalian hadapi itu sama ya teman-teman. Jadi kalau kemarin ada yang tanya ke aku, Kak, kalau misalnya aku kan lamarnya nanti targetnya maunya di rumah sakit untuk adminkesnya P3K, apakah soalnya sama dengan teman-teman atau adminkes yang di bawah naungan puskesmas atau kementerian kayak gitu, apakah soalnya sama? Sama ya teman-teman. Yang membedakan itu, maksudnya sama bukan berarti satu paket untuk semua ya teman-teman. Cuman artinya sebaran soal-soalnya itu sama, cuman paket soalnya saja yang berbeda. Jadi kalau di tahun ke tahun pasti akan lebih dari satu paket ya. Artinya apa? Kalau misalnya kalian tes dalam satu ruangan, belum tentu yang di samping, depan, belakang kalian itu memiliki soal-soal yang sama gitu. Bisa aja diacak dan segala macam gitu. Tapi sebaran soalnya itu topiknya sama, teman-teman. Jadi walaupun kalian melamar di rumah sakit, dan bukan artinya nggak mungkin bersinggungan sama obat gitu ya, tetap teman-teman ya sama aja kayak ujian nasional kita tes semua subjek gitulah istilahnya. Ya mudah-mudahan menjawab karena tadi pagi sempat ada yang chat juga. Aduh Kak ini materi farmasinya banyak banget. Kita mulai belajar itu dari mana kayak gitu ya. Jadi emang agak menantang sih. Oke, nggak apa-apa. Kita sama-sama bedah hari ini untuk materi sediaan farmasinya. Ya, aku izin share screen. Nanti kalau misalnya suara aku nggak terdengar, tiba-tiba ngomongnya terlalu cepat, atau nggak ada yang kalian kurang pahami, jangan ragu ya teman-teman untuk langsung chat aja di kolom chat atau bisa open mic untuk ya bertanya atau diskusi atau ada hal-hal yang ditanyakan gitu ya. Oke, aku izin konfirmasi apakah kalian bisa melihat slide-nya. Oke, udah ya. Oke. Nah, oke. Selama kurang lebih kita 2 minggu ya teman-teman, 2 mingguan lah kurang lebih kita udah berproses. Mudah-mudahan setengah jalan ya, artinya kita udah setengah jalan nih untuk belajar adminkesnya. Ya hampir-hampir beberapa topik udah mulai dibahas. Mudah-mudahan udah mulai ada gambaran nih ya batasan kira-kira kalian kalau mau lamar administrator kesehatan harus mempersiapkan diri belajar topik apa aja. Nah, jadi di sini selain sediaan farmasi, kita akan bahas juga sedikit mengenai perbekalan untuk rumah tangga ya, perbekalan kesehatan rumah tangga. Oke,
Jadi berdasarkan FR tahun lalu nih teman-teman ya, yang paling terupdate itu ada tentang pengertian, kemudian tujuan kefarmasian itu apa, kayak gitu. Wah, ini pensil aku kenapa agak gangguan ya, sebentar. Jadi bisa tulis, oh ya udah. Nah ini kemudian tentang tata laksana registrasi obat, kemudian ada mengenai obat tradisional, ya. Kemudian ada 2D, barcode, kemudian manajemen penyimpanan, gimana sih menyimpan dan juga mendistribusikan obat. Nah, kemudian bagaimana sih tata cara penarikan dan juga pemusnahan obat. Ada juga alat kesehatan, itu kemarin ada kelihatan yang in vitro ya teman-teman. Nanti kita akan bahas. Kemudian ada sedikit tentang kosmetik, sorry. Jadi ikutan belibet. Nah, ada juga tentang pengelolaan limbah, itu satu soal ya teman-teman. Jadi aku mention aja walaupun yang kelihatan satu soal aja. Sama tentang bahan pangan. Kalau bahan pangan ini di tes aku tahun 2021 itu cukup banyak yang kelihatan, tapi tahun lalu itu lebih banyak di sini teman-teman. Sorry, sampai sini kosmetik sedikit aja. Jadi poin 1 sampai 7 itu yang paling banyak tahun 2023 kemarin, ya. Kalau misalnya tahun aku CPNS 2021 itu lumayan tambah ini 3 lagi nih teman-teman. Gitu. Makanya sekarang aku fokuskan ke 1 sampai 7 yang lebih mendalam dan sedikit tentang pengelolaan limbah, pengelolaan makanan dan bahan pangan. Ya. Jadi itu yang akan kita bahas pada kelas malam hari ini. Nah, adapun regulasi-regulasi itu emang cukup banyak ya teman-teman, terkait sediaan farmasi. Nah, jadi di sini ada beberapa Permenkes ya teman-teman. Kalau dulu ada beberapa peraturan-peraturan yang mengatur perizinan berusaha misalnya di bidang kefarmasian atau obat. Nah, sekarang semuanya sudah diatur secara terintegrasi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya izin usaha itu di bidang kesehatan atau di sektor kesehatan itu semuanya udah diatur pada Permenkes nomor 26 tahun 2018. Jadi semuanya udah terintegrasi jadi satu, teman-teman. Nah, kemarin juga ada beberapa soal yang menyinggung tentang BPOM ya, teman-teman. Jadi apa tugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan kayak gitu. Jadi secara mungkin kita udah lazim tahu ya, teman-teman. Jadi BPOM itu ya pastinya mengurusi obat gitu ya, bagaimana registrasi obat, izin pengeluaran misalnya obatnya, distribusinya, dan tata laksana dan lain sebagainya. Tapi secara resminya, teorinya seperti apa, deskripsi dari BPOM itu kalian bisa cek ya. Jadi di peraturan-peraturan udah aku mention di sini memang cukup banyak dan memang aku dulu juga belajar khusus menyediakan waktu untuk belajar tentang sediaan farmasi ini teman-teman. Karena apa? Selain akreditasi, kerangka acuan, laporan, manajemen puskesmas, dan juga tentang rumah sakit, sediaan farmasi ini cukup banyak soal-soalnya teman-teman dari tahun ke tahun. Sehingga kalian harus mengalokasikan lebih banyak waktu untuk mempelajari mengenai sediaan farmasi. Nah, jadi tahun lalu di 2023 itu ini sebenarnya sama ya teman-teman, 72, 73 dan 74 ini tentang standar pelayanan kefarmasian, entah itu di apotik ya, di puskesmas maupun di rumah sakit itu hampir mirip-mirip. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar satu peraturan lebih mendalam aja nggak apa-apa ya. Misalnya 74 tentang puskesmas aja, karena tata laksananya hampir mirip-mirip teman-teman antara di apotek, puskesmas, dan juga rumah sakit. Jadi ini yang banyak kemarin teman-teman ya dari 3 peraturan ini dari tahun lalu, serta mengenai registrasi obatnya juga, registrasi obat tradisional. Nah, kemudian selain itu ada juga soal-soal tentang alat kesehatan nih teman-teman. Jadi izin edar alat kesehatan sama alat kesehatan diagnostik in vitro. Jadi itu yang lebih banyak kelihatan di tahun lalu teman-teman. Jadi di sini sebenarnya di modul yang udah kami sediakan di folder itu udah ada
apa namanya, satu modul yang khusus tentang alat kesehatan. Nah, itu bisa kalian pelajari jenis-jenisnya ya. Nah, misalnya kalau kelompok tertentu jenisnya apa aja. Jadi seperti ya nanti kita akan bahas juga di sini. Jadi dulu aku soalnya itu kebanyakan kayak misalnya em, apa alat kontrasepsi itu termasuk jenis alat kesehatan yang mana, kelompok kesehatan yang mana, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau bisa nanti kalian pelajari kelompok-kelompok dari alat kesehatannya itu jenisnya. Tapi kita akan bahas juga di sesi kali ini ya. Nah, jadi yang pertama soal dari teman-teman kita yang ketigakan di tahun lalu itu ada menyinggung mengenai pedagang besar farmasi, teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang di grup yang mungkin backgroundnya apoteker itu mungkin aja ya teman-teman lebih mudah kali ya menyerap ilmunya gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin di luar profesi S1 farmasi atau apoteker kayak aku dulu ya, aku kan dari Advinkes ya teman-teman dari SKM, jadi cukup PR juga kalau belajar tentang sediaan farmasi ini dulu. Tapi nggak masalah karena memang kita seperti yang aku jelaskan sebelumnya, kalau misalnya kita sebagai Advinkes itu batasannya itu hanya pada pengurusan keadministrasiannya, teman-teman. Jadi enggak yang harus mendalam mengetahui jenis-jenis obat, kemudian pencampuran obat dan lain sebagainya, enggak sampai ke sana, teman-teman. Jadi jangan khawatir. Nah, ini aku ambil dari Permenkes tahun 2011 ya, mengenai PBF itu adalah perusahaan berbentuk badan hukum. Jadi yang ini tuh PBF itu memiliki izin untuk mulai dari pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan atau bahan obat dalam jumlah besar. Jadi jenis soal yang teman-teman temui di tahun lalu berdasarkan FR itu, jadi ada penjelasan mengenai siapa sih yang berwenang untuk mengadakan, menyimpan, menyalurkan obat atau bahan pembuatan obat dalam jumlah besar itu. Nah, itu pastinya yang berwenang itu adalah pedagang besar farmasi ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya industri farmasi beda lagi. Jadi pedagang besar farmasi hanya dapat melaksanakan pengadaan bahan obat dari industri farmasi. Kayak gitu. Jadi perbedaan industri dan pedagang besar farmasi dengan pelayanan kefarmasian yaitu terletak pada penggunaan SIPA-nya, teman-teman. SIPA itu kayak surat izin praktik apotekernya, teman-teman. Jadi jika pelayanan kefarmasian ya, teman-teman, itu bisa menggunakan sampai 3 orang apoteker di dalamnya. Tetapi di industri dan juga pedagang besar farmasi hanya boleh memiliki satu surat izin praktik apoteker, teman-teman, kayak gitu. Jadi bisa dilihat kalau misalnya industri dan pedagang besar farmasi ini lingkupnya itu lebih kecil daripada pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian itu karena dia langsung ke pelayanan, ya itu lebih banyak memiliki tenaga apotekernya, teman-teman. Jadi istilahnya tidak langsung berkecimpung dengan pasien. Nah, jadi istilahnya pedagang ya teman-teman. Jadi dia itu hanya mengadakan gitu, dia hanya mengadakan, kemudian menyimpan dan menyalurkan. Jadi ngapain butuh apoteker banyak-banyak kan gitu logikanya teman-teman. Nah, jadi cara untuk mengingatnya seperti itu. Jadi kalau misalnya pedagang besar sama industri farmasi itu hanya diperbolehkan memiliki satu orang apoteker gitu yang memiliki, maksudnya apotekernya itu harus di sana aja gitu, khusus praktik gitu. Jadi dia surat izin praktik apotekernya hanya bisa digunakan di sana saja begitu kira-kira. Ya, itu brief tentang PBF ya, sedikit gambaran mengenai pedagang besar farmasi, industri farmasi dan juga layanan kefarmasian. Nah, apa itu pelayanan kefarmasian? Nah, tadi kan kita udah belajar nih tentang pedagangnya sama industrinya. Jadi suatu badan hukum atau suatu badan yang mengadakan obatnya. Nah, kalau misalnya pelayanan kefarmasian itu lebih kepada kegiatannya, teman-teman. Jadi kegiatan, ya namanya juga pelayanan, kita memberikan pelayanan, begitu ya kira-kira. Jadi istilahnya itu kita akan ada proses identifikasi.
ya di dalamnya. Kemudian mencegah dan juga menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi hal-hal yang terkait pelayanan kefarmasian itu di dalamnya ya berhubungan dengan bagaimana kita bisa memberikan pelayanan untuk hal-hal terkait obat lah gitu. Kira-kira teman-teman ya. Jadi fasilitasnya itu apa aja? Biasanya ada apotek, instalasi farmasi di rumah sakit atau puskesmas, klinik juga ada, toko obat, atau praktek bersama. Jadi itu adalah gambaran pelayanan kefarmasian, teman-teman. Nah, pengaturan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, rumah sakit, maupun apotek ya teman-teman, atau apotek ini, dia itu sama teman-teman ya, mirip-mirip, tujuannya itu untuk apa aja. Nah, ini kemarin kelihatan ya teman-teman. Jadi standar pelayanan kefarmasian. Jadi standarnya tuh sebenarnya kenapa sih harus ada standar? Nah, jadi adanya standar ini bertujuan untuk pastinya ya sama kayak kita kemarin belajar tentang akreditasi ya. Jadi kita tuh meningkatkan mutu pelayanan. Kalau kemarin akreditasi kan mutu pelayanan rumah sakit atau puskesmas. Kalau ini meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian. Kemudian menjamin kepastian hukum, teman-teman. Karena apa? Standar ini itu melindungi kita, teman-teman ya. Jadi dua pasien dan juga nakes itu sama-sama dilindungi dari standar ini gitu. Kemudian ya pastinya melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka patient safety. Jadi standar-standar ini misalnya kayak pencampuran obat, misal pemberian obat yang high alert kayak gitu-gitu harus ada tata caranya, tata laksananya. Nah, makanya kita sebagai adminkes juga harus tahu bagaimana tata laksana obat tersebut, registrasinya seperti apa gitu. Ya, ini kira-kira fungsi dari kenapa adanya standar pelayanan kefarmasian. Ini ya teman-teman, kalian bisa telusuri di peraturan nomor yang tadi aku jelaskan ya, nih nomor 74 tahun 2016. Banyak sekali soal-soal dari satu Permenkes ini saja teman-teman, kalau aku amati dari FR tahun lalu. Jadi kalau kalian nanti mau mendetail lagi, kalau di sini aku jelaskan sesuai dengan FR saja, ya siapa tahu ya ada beberapa soal-soal nantinya ke depan di tahun ini diambil lagi dari Permenkes yang sama, nggak akan jauh-jauh beda dari Permenkes yang ada teman-teman. Gitu ya. Nah kemudian registrasi dari jadi caranya kita mendapatkan sertifikat produksi untuk industri farmasi itu terdiri dari apa aja gitu kan. Nah, jadi di sini rencana produksi industri farmasi atau rencana produksi industri farmasi bahan obat. Jadi rencananya dia mau produksi apa aja. Nah, kemudian memiliki secara tetap paling sedikit 3 apoteker. Nah, kalau misalnya kalian bingung tadi, industri farmasi harus punya SIPA itu 1 kan teman-teman. Sedangkan yang pelayanan kefarmasian itu memiliki 3 SIPA. Ini kenapa ada 3 apoteker? Nah, pasti kalian bertanya-tanya ya, kenapa? Nah, di sini maksudnya 1 itu artinya pada satu bagian-bagian gitu teman-teman. Misalnya 1 di pemastian mutu, kemudian 1 di produksi, dan 1 di pengawasan mutu. Jadi ini ketiganya itu udah punya job desk-nya masing-masing teman-teman. Jadi dia itu khusus 1 orang di pemastian mutu, 1 orang di produksi, dan 1 orang di pengawasan mutu. Sehingga kalau dia udah bertugas di pemastian mutu, pasti apoteker ini tidak diperbolehkan untuk membuka apotek misalnya, atau dia praktik di rumah sakit atau di puskesmas lain gitu misalnya. Jadi benar-benar hanya sipanya itu hanya 1 saja digunakan gitu teman-teman kira-kira. Nah, kalau misalnya di pelayanan kefarmasian, itu mereka masih bisa memberikan pelayanan di luar pelayanan yang mereka sedang ditugaskan saat ini. Gitu. Nah, biasanya kan kalau misalnya apoteker itu udah terdaftar SIPA-nya itu ya, SIPA itu kayak surat izin prakteknya si apoteker itu dalam satu badan perusahaan, itu tidak boleh dan tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memberikan pelayanan atau istilahnya praktek lagi di tempat lain gitu teman-teman, simpelnya. Nah jadi di dalam industri farmasi itu mereka itu tidak memberikan pelayanan langsung ke pasien kayak tidak memberikan obat lah gitu, tapi memastikan produksi obatnya gitu kalau di industri farmasi. Nah ingat kalau misalnya di industri farmasi itu ada 3 kegiatan utama apoteker.
Pertama, dia harus memastikan mutu, ada orang yang in charge di sana. Kedua, ada produksi, jadi ada satu apoteker di sana. Kemudian ada pengawasan mutu. Jadi paling sedikit harus ada 3 ini, teman-teman. Ya, kita lanjut. Nah, kalau misalnya registrasi obat, tahun lalu nggak terlalu banyak, teman-teman ya, yang menyinggung tentang registrasi obat ini untuk soal-soal P3K tahun lalu. Tapi di tahun aku dulu, di tahun 2021, aku masih ingat sekali, teman-teman. Yang kelihatan itu adalah kategori 1, 2, dan 3 ini, teman-teman, untuk registrasi baru obat. Jadi ketika ada obat baru nih, teman-teman, kemudian akan didaftarkan ceritanya obat ini untuk registrasi gitu. Jadi diregistrasikan supaya legal gitu obatnya. Nah, itu tuh ada kategorinya, teman-teman. Nah, kategori 1, 2, dan 3 itu punya jenisnya masing-masing. Kayak misalnya kita mau mendaftarin registrasi obat generik atau obat generik bermerek, ini sebagai contoh aja ya, teman-teman. Nah, ini termasuk kategori registrasi baru berapa gitu. Jadi dia tuh termasuk kategori 2. Jadi saran aku, kalian harus paham ya perbedaan kalau kategori 1 itu registrasi obat baru dan produk biologi, termasuk produk biosimilar. Kalau kategori 2 itu gampang ya, teman-teman, obat generik dan generik bermerek. Kalau obat registrasi kategori 3 itu mengandung obat dengan teknologi khusus gitu ya. Iya, benar. Kalau di pelayanan kefarmasian, itu istilahnya kayak apoteker yang kerja di puskesmas. Jadi memberikan pelayanan kefarmasian gitu ya, Kak ya. Jadi misalnya yang bekerja di puskesmas, apotek, maupun rumah sakit kayak gitu. Berarti juga bisa, iya bisa. Kalau misalnya apoteker ini dia kerja di paginya, dia misalnya kerja di mana, di rumah sakit misalnya, terus dia malamnya praktek, misalnya praktek di apotekernya gitu, misalnya di apoteknya dia punya toko obat misalnya, kayak gitu masih bisa, Kak. Kalau misalnya dia di perusahaan yang berbentuk industri farmasi maupun pedagang besar farmasi, itu nggak bisa gitu ya. Jadi kalau dia memberikan pelayanan kefarmasian, dia masih bisa memberikan, maksudnya SIPA-nya dia itu bisa secara legal digunakan di tempat lain. Sedangkan kalau misalnya dia udah kerjanya itu di badan kayak badan pedagang besar farmasi, kemudian dia kerjanya di industri farmasi yang istilahnya itu meracik-racik obat, itu tidak diizinkan untuk memberikan pelayanan kefarmasian. Nah, kalau misalnya dari aku ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang apoteker, nih mungkin ada teman-teman apoteker ya di kelas ini, mungkin bisa sharing juga. Biasanya kenapa teman-teman dari perusahaan kayak gitu yang tugasnya itu untuk kira-kira mengurusi mutu, pengawasan, produksi, bahkan pembuatan obat itu dilarang dalam artian tidak diizinkan gitu ya untuk memberikan pelayanan kefarmasian, itu karena adanya seperti kode etik, teman-teman. Jadi kode etik di mana dia itu memang khusus untuk perusahaan begitu. Jadi tidak ke pasien. Jadi beda gininya, teman-teman. Artinya etik untuk pekerjaannya itu berbeda begitu. Kalau misalnya peresepan obat, kalau di pelayanan kefarmasian kan lebih ke peresepan obat kayak gitu ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya di pedagang besar farmasi seperti itu yang memproduksi, itu mereka punya spesialisasi sendiri, teman-teman. Jadi di seorang apoteker pun punya spesialisasinya gitu. Nah, jadi misalnya orang yang spesialisasi untuk meracik-racik obat itu lebih cocok misalnya dia ke pedagang besar farmasi kayak gitu. Jadi izinnya lebih ke sana. Kalau misalnya orang yang apoteker yang memang di pelayanan kefarmasian yang meresep-resepkan obat kayak gitu, izinnya bagaimana kayak gitu. Jadi mereka punya spesifikasi sendiri-sendiri gitu, teman-teman. Jadi dia kan sama ya kayak profesi gitu. Terus nanti kalau misalnya kode etiknya mereka harus mengikuti perusahaan pedagang besarnya ini, ya mereka tidak diizinkan begitu, teman-teman, untuk artinya memberikan pelayanan kefarmasian gitu. Legalnya segitu. Mungkin kalau misalnya tidak ketahuan bisa aja ya, cuman ya kode etiknya seperti itu. Gitu. Kalau untuk membedakan. Kalau di pelayanan ya bisa aja ya. Misalnya paginya di rumah sakit A gitu misalnya, terus besoknya maksudnya sorenya misalnya di mau home care atau apa gitu untuk ini misalnya kerja untuk suatu yayasan gitu, ada teman-teman kasusnya. Kalau di rumah sakit aku juga ada apotekernya itu kerja di rumah sakit tapi juga kerja untuk seperti yayasan gitu.
Bisa juga setiap weekend dia praktek di sana tuh bisa, teman-teman. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke registrasi obat. Kalau misalnya ini pure, kalau bisa aku bilang hafalan ya teman-teman. Ini buat teman-teman yang apa yang daftar CPNS, nggak tahu juga ya, karena tahun lalu nggak ada CPNS-nya ya di daerah untuk Adminkes. Jadi kalau berkaca pada tahun 2021, registrasi obat cukup banyak soal-soalnya. Seperti misalnya registrasi obat itu terbagi atas berapa jenis gitu. Jadi ada registrasi baru, ada registrasi variasi, dan juga ada registrasi ulang. Nah, untuk registrasi baru itu ada 3 ya. Ada kategori 1, kategori 2, kategori 3. Registrasi variasi itu ada 3 juga. Ada variasi major, minor, dan juga notifikasi. Kalau registrasi ulang, nah itu bisa kalian baca lagi ya, nanti lebih jelasnya itu ada di peraturan tentang registrasi obat. Nah, kalau registrasi obat impor bagaimana? Ada juga, teman-teman. Nah, kalau kalian mau lebih mendalam, mempelajari tentang registrasi obat ini bisa di peraturan yang udah ada di folder kelas. Nah, dulu kalau aku belajarnya itu cukup ini aja ya, teman-teman, registrasi 3 ini aja. Sama obat impor lagi 1. Jadi memang khusus hanya di, kalau misalnya kadang kamu pelajari, oh ada regulasi, lebih banyak itu kelihatan tuh bagian-bagian awal dari regulasinya, teman-teman, atau peraturan Permenkesnya. Jadi ini kan masih pasal 5 ya, kalau kalian lihat ini masih pasal 5. Jadi kadang itu kayak tipe soal aku dulu, pasti kalau misalnya Permenkes itu halaman-halaman awalnya aja gitu, lebih banyak yang kelihatan di soal-soal, teman-teman. Itu dari review aku ya, teman-teman, dari tahun ke tahun. Tapi nantinya pasti kalian harus menyiapkan diri lebih mantap lagi gitu. Nah, ini beberapa, oh ya, ini aku nggak jelasin ya Kak ya. Nanti kalau misalnya mau tahu perbedaan major, minor, notifikasi, bisa dicek-cek di peraturan registrasi obat lagi ya. Ini aku nggak cantumin kebetulan. Kalau major biasanya gini ya, mungkin variasinya banyak, kalau minor itu sedikit. Kalau notifikasi aku lupa ya teman-teman, nanti mungkin bisa cek lagi. Aku nggak terlalu detail juga untuk kasih. Di sini aku khusus kayak brief secara general, kira-kira apa-apa aja sih yang perlu kalian pelajari lebih lanjut lagi gitu. Karena cukup banyak ya teman-teman kalau topik mengenai sedia informasi dan PKRT, biar semuanya ada gambaran lah gitu. Ya. Nanti detailnya lagi kalian bisa cek di regulasi mengenai registrasi dan tata laksana registrasi obat. Nah, di sini kalau dulu di soal aku tes di tahun 2021 itu ada tentang nama, kenapa sih dibilang obat ini generik, nah gitu teman-teman intinya. Nah, kenapa dikatakan generik? Itu karena sesuai dengan internasional dan sebagainya lah gitu yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia ya, atau WHO. Jadi nama generik ini udah ditetapkan gitu istilahnya. Nah, bedanya dengan nama dagang, kalau nama dagang nih istilahnya siapa sih yang memiliki obat ini, dia terserah dia mau ngasih nama apa gitu. Jadi entah itu nama obatnya sesuai dengan perusahaannya, entah itu sesuai dengan nama yang menemukan obat atau yang menerbitkan obat, itu terserah gitu. Tapi kalau nama generik udah berdasarkan WHO gitu. Itu bedanya ya, nggak sulit untuk ingat. Nah, ini beberapa syarat ya, beberapa dokumen yang dipenuhi untuk registrasi obat. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tahu nanti, ini kayak yang ditanyakan tadi, perbedaan antara registrasi variasi minor, major, dan juga notifikasi, bisa kalian cek di peraturan kriteria dan tata laksana registrasi obat, itu peraturan Kepala BPOM nomor 24 tahun 2017. Memang ya teman-teman, aku merasakan hal yang sama dengan yang kalian rasakan. Udah kita belajar Permenkes banyak banget, terus belajar lagi peraturan BPOM gitu ya. Jadi semua pejuang Adminkes di tahun-tahun sebelumnya juga merasakan hal yang sama, teman-teman, harus belajar banyak sekali peraturan. Kenapa? Karena nanti kalau udah kerja beneran jadi Adminkes, itu hampir setiap hari kalian harus update regulasi, teman-teman. Jadi harus tahu regulasi dan juga berkaca pada regulasi yang ada. Kalau bikin sesuatu itu harus ada regulasinya kayak gitu. Jadi dibiasakan dari sejak tes gitu ya.
Oke, kalau izin edar, nah ini kelihatan ya, ini nggak terlalu sulit juga. Dari tahun ke tahun pasti ada. Izin edar obat tuh berlaku berapa tahun sih? 5 tahun ya teman-teman. Jadi ini hampir mirip dengan akreditasi apa? Akreditasi puskesmas ya, bukan akreditasi RS. Kalau akreditasi RS itu 4 tahun. Oke, kalau izin edar obat itu setiap 5 tahun. Jadi kalau udah 5 tahun harus diperbarui lagi ya izin edarnya. Oke, ini beberapa syarat-syarat ya. Kira-kira apa sih yang harus dipenuhi kalau kita mengajukan izin edar obat tertentu. Nah, di sini beberapa ketentuan-ketentuan ya. Kalau misalnya dari berkaca dari soal-soal, gambaran soal tahun lalu ya teman-teman, itu kriteria-kriteria kayak kalau misalnya obat ini bisa diedarkan apabila kayak gimana gitu. Jadi harus, nah mungkin istilah ini agak asing ya buat kita semua, efikasi atau khasiatnya itu harus meyakinkan. Caranya meyakinkan bahwa khasiatnya itu beneran itu apa? Nah, harus ada ujinya teman-teman ya, uji preklinik dan uji klinik serta bukti-bukti sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian ada CPOB, nah harus familiar juga ya dari kepanjangan dari CPOB ini, cara pembuatan obat yang baik. Nah, jangan yang benar ya. Kadang-kadang mengecoh soalnya teman-teman. Kalau dari pengalaman aku tahun lalu, tahun 2021 maksudnya, itu kadang sesimpel misalnya kepanjangan dari CPOB ini apa gitu. Jadi soal itu benar-benar kayak gini dulu aku dapatnya teman-teman. CPOB adalah titik-titik gitu, terus dikasih pilihan A apa, B apa, C dan seterusnya sampai E. Jadi harus tahu kalau B ini baik ya, bukan benar. Kadang-kadang kayak gitu teman-teman. Sama kayak administrator kesehatan pertama atau pratama, nah kayak gitu. Jadi agak sedikit-sedikit mengecoh yang kayak gitu-gitu, terkesan sederhana, tapi kadang kita terskip gitu ya. Kemudian ada penandaan berisi informasi lengkap dan objektif dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional, dan aman. Nah, nanti kita akan belajar tentang 2D barcode ya teman-teman. Ini salah satu juga untuk penandaan obat. Di tahun lalu kelihatan 2D barcode nih teman-teman. Di tahun aku pun masih, tahun aku 2021 ada, sampai di tahun 2023 juga masih ada 2D barcode ini teman-teman. Jadi persiapkan aja untuk belajar tentang 2D barcode. Ini hampir sama teman-teman kalau misalnya khusus psikotropika. Kalau dulu aku tahun 2021 tuh kelihatan teman-teman ya, psikotropika golongan 1, 2, dan 3 kayak gitu tuh kelihatan teman-teman. Tapi tahun lalu ternyata nggak ada jenis psikotropika. Jadi mungkin udah tidak ini ya, tidak terlalu mengacu ke sana lagi, tidak relevan lagi. Oke, itu sedikit tentang izin edar registrasi obat. Nah, ini untuk obat impor, kira-kira apa aja yang harus dipenuhi. Nah, di sini ada permohonan penilaian obat pengembangan baru. Nah, kalau misalnya ceritanya nih, kalau ada orang nih, kalian nih seorang adminkes terus ditugaskan di pusat begitu ya, untuk mengurusi izin orang-orang, atau enggak kamu adminkes di BPOM gitu. Nah, ada orang yang mau registrasi, ada suatu perusahaan atau orang tertentu yang ingin mengembangkan obat baru gitu. Jadi kalianlah yang harus bisa menilai gitu ya, apakah sudah memenuhi dokumen-dokumen yang disyaratkan. Jadi kalian itu tidak menguji obatnya, teman-teman. Kalau yang menguji obatnya ya ada lagi yang ahli ya kan, apoteker atau apa gitu. Tapi kalian itu harus memastikan dokumen yang mereka ajukan itu lengkap. Nah, kayak gitu. Makanya kita belajar apa-apa aja sih syarat registrasi obat tersebut, teman-teman, kayak gitu. Nah, kalau misalnya permohonan penilaian obat pengembangan baru, itu administratifnya ini, teman-teman. Kemudian ini dokumen teknisnya. Apakah ini harus dihafal? Nah, kadang-kadang ya teman-teman, kalau dari tipe-tipe soal yang aku temui dulu sama FR di tahun lalu, dan beberapa kayak bocoran dari teman-teman yang udah pernah tes itu, kadang-kadang kita tuh akan selalu menemukan pilihan-pilihan yang kayak nggak masuk akal gitu. Jadi itulah pilihan yang salah gitu. Jadi kadang-kadang soal-soal tipe seperti ini tentang sedia informasi biasanya berikut ini yang bukan atau bla 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 kecuali kayak gitu. Jadi lebih banyak yang kayak gitu. Sehingga ya
mau nggak mau ya kita harus baca, kemudian mana sih yang kira-kira nggak pernah nih, nggak mungkin ada nih di syarat administratif kayak gitu. Itu kayak sekedar random tips aja sih ya teman-teman. Nah ini aku carinya di sumbernya di sini kalau kalian mau baca-baca lebih lanjut lagi ya. Nah, kemudian obat tradisional. Nah, kalau misalnya obat tradisional, kalau di tahun aku di 2021 itu nggak ada teman-teman ya, tentang soal-soal obat tradisional. Ini tambahan teman-teman. Jadi tahun 2022 mulai ada soal-soal mengenai obat tradisional atau OT. Nah, mungkin ya teman-teman sama ya kayak di provinsi tempat aku tinggal sekarang, arahan ke Menteri Kesehatan itu adalah pengembangan kesehatan tradisional. Itu dicanangkan sejak tahun 2022 awal tuh teman-teman, udah mulai digaungkan setiap rumah sakit dan juga puskesmas itu harus mengenalkan yang namanya layanan kesehatan tradisional. Mungkin gara-gara itu ya teman-teman, jadi ada soal-soal mengenai obat tradisional. Dulu di tahun aku 2021 itu nggak ada teman-teman. Mulai tahun 2022 dan tahun lalu itu ada soal-soal mengenai obat tradisional. Jadi kayak misalnya UKOT, UMOT, nah izin edar OT itu berlaku berapa tahun. Nah ini aku lampirkan ke kalian, tayangkan sesuai dengan FR teman-teman ya. Jadi obat tradisional itu apa sih? Nah kalau misalnya udah ada kata ramuan, bahan yang berasal dari tumbuhan atau bahan hewan, bahan mineral, kayak gitu-gitu ya itu pasti obat tradisional. Obat tradisional ini ada beberapa jenis teman-teman ya. Jadi ada jamu, fitofarmaka, jadi nanti kita akan bahas. Nah, jadi cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB, teman-teman ya. Jadi ini ya cara pembuatan yang menjamin mutunya ya. Produk ini memenuhi syarat mutu yang ditetapkan. Nah, kemudian apa sih bedanya UKOT dengan UMOT? Nah, ini kelihatan teman-temannya tahun lalu. Jadi kalau UKOT itu usaha yang dapat membuat semua bentuk sediaan OT atau obat tradisional kecuali bentuk sediaan tablet, kemudian effervescent gitu ya cara bacanya nih. Maaf nih buat teman-teman yang apoteker mungkin lebih tahu ya. Aku juga nggak terlalu expert ya teman-teman di bagian obat perobatan ini ya. Kemudian kalau UMOT ini itu bentuknya param, tapel, pilis, cairan obat luar. Jadi kalau misalnya ditanya yang mana nih perbedaan antara UKOT dan UMOT, jadi bisa jawab nanti ya teman-teman. Nah izinnya UKOT di atau obat usaha kecil ya teman-teman, itu UKOT itu diverifikasi oleh Dinkes provinsi teman-teman. Kalau UMOT diverifikasi Dinkes kabupaten kota ya. Jadi ada ininya sendiri gitu. Jadi UMOT ya istilahnya UMOT itu karena dia mikro. Kalau kalian pernah tahu kepanjangannya UMKM itu kan usaha kecil mikro. Jadi mikro ini emang lebih kecil daripada kecil teman-teman. Nah gitu. Jadi mikro ini lebih skupnya lebih apa ya, lebih rendah lah gitu, di bawahnya kecil gitu. Makanya diverifikasinya oleh Dinkes Kabupaten Kota, kalau UKOT oleh Dinkes Provinsi. Itu untuk cara mempermudah mengingatnya sih teman-teman. Ya, ingat ya, kalau obat tradisional sama dengan registrasi obat itu berlakunya 5 tahun, teman-teman. Oke. Nah, di sini beberapa tahapan-tahapan yang harus dipenuhi ya dari cara pembuatan obat tradisional yang baik, teman-teman ya. Jadi ada untuk UKOT, ada untuk UMOT, ini beda, teman-teman ya. Nah, jadi untuk UKOT itu ada tambahannya di tahap 3 ya. Itu meliputi personaliannya, bangunan, fasilitasnya, dan lain sebagainya. Itu diatur. Oke, ini yang aku bilang tadi ya teman-teman. Jadi obat tradisional itu yang berdasarkan FR tahun lalu itu ada jamu ya. Jamu itu apa gitu sesederhana kayak gitu soalnya. Kemudian obat herbal terstandar, fitofarmaka, ini perbedaan ketiganya itu apa sih gitu teman-teman ya. Jadi di sini aku udah cantumin juga untuk pengertian beserta dengan contohnya. Jadi di sini kan ada jamu, kemudian ada contohnya jamu apa aja. Di sini kalian bisa baca-baca lagi nanti. Kemudian obat herbal terstandar, ya contohnya apa.
Ini yang biasanya teman-teman di soal-soal Adminkes itu nggak akan mengambil contoh-contoh obat yang tidak familiar dengan orang awam. Pasti kayak misalnya kayak ini kenapa aku cantumin tolak angin ya kemarin karena ada temen kalian ya yang pejuang NIP tahun lalu Adminkes itu ada yang dapat soal kalau misalnya tolak angin itu termasuk jenis obat tradisional apa kayak gitu. Jadi pasti yang dekat-dekat dengan masyarakat awam gitu. Jadi kalau misalnya jamu mungkin kayak kurkuma plus atau enggak apa gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau kalian ketemu nanti obat misalnya jenis obat yang nggak familiar gitu kayak soal-soalnya apoteker tuh nggak mungkin teman-teman. Pasti case atau studi kasusnya itu dekat-dekat dengan kita gitu. Ya. Kemudian kayak kemarin aku tahun 2021 itu dapat soal tentang kosmetik, misalnya kayak sunscreen itu termasuk jenis harus mengandung apa-apa itu berapa persen kayak gitu. Jadi dekat dengan kita. Jadi diambil case-nya itu nggak jauh-jauh lah dari apa yang kita gunakan sehari-hari. Nah, kalau fitofarmaka itu apa dan contohnya apa itu udah ada ya, teman-teman. Udah aku tampilkan juga. Nah, oke, kemudian jadi 3 itu harus diingat ya teman-teman, ingat jamu, obat herbal terstandar, dan juga fitofarmaka. Jadi 3 itu aja. Nah, kemudian kita lanjut ke 2D barcode. Nah, mungkin teman-teman sebelum kita lanjut ada yang ditanyakan dari apa yang udah kita bahas. Ini aku sedikit pelan-pelan ya, karena aku tahu dulu pun aku saat ikut kelas seperti ini, materi mengenai sediaan farmasi yang menurut aku sedikit agak rooming ke otakku ya teman-teman. Mudah-mudahan kalian bisa lebih ini daripada aku ya, lebih bisa menerimanya lah gitu. Oke, nggak terlalu berat juga gitu ya, nggak harus ngafal obat-obatan dan segala macam, hanya registrasinya aja yang kita harus pahami bersama. Nah, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut aja ya. Ini buat teman-teman yang mungkin udah pernah tes di tahun sebelumnya atau tahun lalu, terus pengen sharing-sharing ke teman-teman kalian di grup tentang sediaan farmasi, itu boleh banget ya teman-teman. Nanti saat kalian udah dijadwalkan tes, kita akan ada Zoom untuk membahas juga tentang FR-FR yang ada maupun dari kisi-kisi resmi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Itu biasanya ya teman-teman setiap tahun ketika tes tulisnya, maksudnya tes CAT-nya itu udah dijadwalkan, pasti ada kisi-kisi resmi yang dikeluarkan. Misalnya Adminkes itu lingkupnya apa aja. Jadi nanti kalian bisa lebih spesifik belajarnya. Ya, kalau dulu tahun lalu memang sediaan farmasi ini tuh ada dalam kisi-kisi resminya teman-teman. Jadi emang ada pelayanan kefarmasian gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi kalau misalnya di 2D barcode ya teman-teman, ini tuh seperti istilahnya ya barcode ya gitu ya teman-teman. Jadi secara digital merepresentasikan apa aja sih yang mencerminkan obat itu mulai dari identifikasinya, kemudian penjejakannya sama pelacakannya. Jadi itu istilahnya ada kode otentiknya, teman-teman. Jadi misalnya ada nomor batch-nya, kadaluarsanya kapan, kemudian nomor serial produk obat atau makanan. Jadi nggak hanya obat ya teman-teman, tapi juga makanan. Jadi makanya kadang kita melihat ada obat yang ada sedikit barcode gitu di kemasannya. Nah, dalam barcode itu kita bisa cek kayak misalnya kode BPOM-nya, kemudian kadaluarsanya, registrasinya, dan lain sebagainya gitu teman-teman. Ya, jadi sebenarnya 2D barcode ini adalah sejenis kode otentik dari suatu obat maupun makanan ya yang mencerminkan kalau dia tuh udah resmi terregistrasi dan sudah dicek keamanannya teman-teman. Nah, ini ada beberapa pengertian yang juga aku lampirkan karena kadang di soal-soal juga ada soal-soal mengenai pengertian-pengertian teman-teman. Nah, kalau pengertian dari kalau misalnya sediaan yang digunakan bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku dan lain sebagainya itu disebut sebagai apa? Oh, itu adalah kosmetika gitu. Kemudian kalau makanan dan minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu tanpa bahan tambahan itu biasanya namanya pangan olahan kayak gitu. Jadi ada beberapa soal-soal yang tipenya seperti itu, tentu.
Jadi bersiaplah ketika kalian menemukan soal-soal yang seperti kayak pengertian dari suatu apa istilah tertentu lah gitu, kayak misalnya apa yang misalnya bla 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 apa gitu, atau enggak pedagang besar farmasi itu apa, atau enggak obat tradisional itu apa gitu ya. Nah, ini beberapa hal terkait 2D barcode ya teman-teman. Ada kemasan primer, ada kemasan sekunder, kemudian ada kemasan tersier, serta kemasan tunggal. Nah, ada juga aplikasi track and trace dari BPOM. Nah, biasanya aplikasi ini itu untuk menerbitkan kodenya, teman-teman, yang berisi serangkaian angka dan huruf. Jadi kalau misalnya kode registrasi obat itu ya teman-teman, dia tidak hanya terdiri dari angka aja teman-teman, tapi ada hurufnya. Nah itu, kalau dulu, tapi tahun lalu udah mulai nggak ada sih soalnya teman-teman. Kalau di zaman aku tahun 2021 itu ada kode kosmetika teman-teman. Berapa sih jumlah kode kosmetik itu gitu. Jadi kode registrasi kosmetik itu jumlahnya itu ada berapa gitu. Ya itu aku masih ingat ya soalnya. Tapi dari tahun 2022 aku lihat nggak ada soal itu kayak gitu lagi. Ya, ini hanya sebagai gambaran aja. Nah, biasanya informasi apa sih yang paling sedikit teman-teman ada di 2D barcode? Nah, jadi di barcode-nya itu, di kotak barcode yang apa, ya biasalah kita tahu bersama ya barcode itu kayak gimana. Nah, kayak gini biasanya. Nah, di barcode ini kalau di-scan, itu harus ada apa aja sih? Nah, pertama harus ada nomor izin edarnya, atau misalnya kode otentik dari produk tersebut. Kemudian harus ada kode produksi, kapan diproduksi ya. Kadang-kadang kan ada tuh makanan atau obat biasanya ada keterangan nih kapan diproduksinya, kemudian kapan sih kadaluarsanya sama nomor serinya teman-teman pasti ada. Nah itu biasanya tercantum di sana. Kalau kalian perhatikan di obat ya biasanya masih manual tapi sebenarnya Kementerian Kesehatan sudah menyarankan untuk penggunaan barcode. Mungkin di beberapa obat-obat paten udah menggunakan barcode tapi di obat generik masih menggunakan yang manual. Karena apa teman-teman? Karena kadang ada suatu obat misalnya nih kayak tablet kayak gini nih kan kayak gini tablet obat ya. Nah, kadang kadaluarsanya misalnya di sini nih tercantum kan. Nah, karena ini udah dimakan, kulitnya hilang kan. Jadi ini tuh nggak ada keterangan lagi di sini kalau kadaluarsanya dicantumkan di sini misalnya. Nah, jadi untuk mencegah itu terjadi, biasanya label dari obat itu ya dalam satu kemasan besar kotaknya ini ya teman-teman, dalam kotak itu biasanya ada barcode-nya gitu. Jadi ada barcode atau enggak udah ada keterangan lah di sini ada kode uniknya yang bisa di-scan. Nah, kalau misalnya obat paten seperti itu biasanya udah ada nanti kalau udah di-scan pasti dia udah BPOM terdaftar, ada nomor izin edarnya, nomor BET, tanggal kadaluarsa dan juga nomor serinya, teman-teman. Kayak gitu. Jadi itu kira-kira salah satu cara ya untuk mempermudah registrasi obat. Jadi menggunakan barcode, teman-teman. Nah, di sini berlaku juga ya teman-teman untuk obat bebas dan obat bebas terbatas, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik juga, dan juga pangan olahan. Jadi pangan olahan seperti apa? Nah, misalnya apa bahan pangan yang udah dikemas gitu ya, yang siap untuk dikonsumsi, biasanya kayak gitu. Oke, ini kalau tadi kan kita bahas tuh di barcode. Nah, sekarang kita bahas mengenai manajemen pengadaan obat, teman-teman. Nah, kalau misalnya pengadaan obat ya, teman-teman, ini fokus ke pedagang besar farmasi atau industri farmasi, teman-teman. Jadi emang yang mengadakan obatnya. Nah, kalau misalnya pelayanan kefarmasian yang memberikan peresepan obatnya. Nah, di sini sebenarnya yang paling penting itu adalah dalam pengadaan obat ya, itu harus memperhatikan hal seperti apa kayak gitu kan. Nah, pertama obat atau bahan obat harus bersumber dari fasilitas resmi, teman-teman, dibuktikan dengan izin fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian dia harus memproduksi obatnya dengan tata cara distribusi obat yang baik. Jadi selain membuat obatnya dengan baik, teman-teman ya,
untuk kita mendistribusikan, memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, itu juga harus ada caranya. Jadi cara distribusi obat yang baik. Nah, inilah yang harus kita pelajari lagi, teman-teman. Nah, cara distribusi obat yang baik itu seperti apa? Nah, itu nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, kemudian terjaminnya legalitas, keamanan, mutu, khasiat obat dengan memastikan izin edar obat yang akan dipesan. Jadi istilahnya dia menyalurkan, si pedagang ini menyalurkan kemana, misalnya ke apoteknya, atau enggak ke puskesmas, atau enggak ke dinas kesehatan, atau ke rumah sakit. Nah, tata cara untuk kita mendistribusikan itu juga ada, teman-teman. Misalnya untuk obat jenis tertentu harus ada di box yang dingin gitu, misalnya seperti vaksin atau apa gitu harus diperlakukan khusus. Kalau misalnya obat-obat yang lain misalnya tidak boleh kena cahaya langsung atau matahari langsung kayak gitu. Jadi ada perlakuan-perlakuan khusus yang harus diperhatikan ketika mendistribusikan obat. Kayak gitu kira-kira. Misalnya sebelum kita membuka obat harus misalnya dikemas dengan baik gitu. Saat penyaluran itu box mobilnya itu harus tertutup segala macam itu ada semua di Peraturan Permenkes nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, apotek, dan juga rumah sakit itu ada, teman-teman. Ya. Nah, di sini beberapa hal ya terkait. Nah, ini misalnya kondisi kemasan itu harus tersegel, label penandaan dalam keadaan baik. Ini tata cara kita distribusiin obat yang baik seperti apa. Jadi memperhatikan beberapa hal ya untuk pendistribusiannya. Oke, ini untuk penyimpanannya. Nah, ini sedikit aku singgung karena kelihatan tahun lalu mengenai analisis FAN dan juga metode ABC FAN. Nah, jadi teman-teman, di saat kita menata obat ya teman-teman, ini kalau untuk orang-orang yang bukan ini kalau masih baru ya teman-teman, ini aku sedikit agak pelan di sini ya teman-teman karena ada banyak yang kelihatan di tahun lalu dan di tahunku juga ada teman-teman. Jadi tata cara kita untuk menyimpan obat. Ketika kita menyimpan obat ya, kita tuh pasti ada obat-obat yang ketika diucapkan tuh mirip-mirip gitu ya. Jadi ketika look alike, sound alike, kayak Lasa. Jadi ada obat Lasa di mana ketika kita mengucapkannya itu mirip nih obatnya. Nah, itu tuh kalau misalnya ada kemiripan dari segi penampilan obat sama penamaan obat, berarti dia tuh golongan Lasa, teman-teman. Jadi ingat ya, kalau misalnya dia mirip, kalau dilihat itu oh mirip nih gitu. Atau enggak saat kita mengucapkan obatnya itu mirip pengucapannya sehingga dia kategori obat Lasa. Jadi dengan tidak boleh nih obat ini kalau dia udah kategorinya Lasa, nah apoteker pasti tahu kalau obatnya Lasa pasti tidak boleh berdekatan. Nih ada teman yang bilang Kak Salmiah itu dapat soal Vevo ya. Saya juga 2021 tuh dapat soal Vevo juga Kak, kita sama. Jadi istilahnya kalau kita mau menyimpan obat itu pasti yang mana nih expired duluan itu yang kita tempatkan paling depan gitu misalnya. Jadi kalau obatnya udah datang duluan dan juga kita mau dan dia itu kadaluarsanya cepat ya kita taruh di depan gitu misalnya. Jadi kayak first expired first out itu artinya ke uh, yang mana yang expired duluan itu yang harus kita kasih ke pasien intinya kayak gitu. Atau enggak itu yang kita jual duluan gitu. Gitu teman-teman. Jadi itu yang disebut dengan Vivo. Kalau Vivo ya untuk sistem first in kalau dia duluan datang berarti harus duluan juga keluarnya atau diberikan kepada pasien kayak gitu. Jadi mulai dari cara kita nyimpennya sampai tata cara kita memberikan ke pasiennya kayak gitu. Jadi kita istilahnya nanti kalau udah kalian levelnya nih buat yang CPNS kalau levelnya udah madya gitu ya kalian juga harus kalau udah terbiasa nih ditempatkan di bidang kefarmasian pasti bisa melatih apoteker baru yang ditempatkan di bidang kalian. Oh nanti kamu kayak gini ya penyimpanannya walaupun kita bukan profesinya apoteker tapi kita harus bisa mengatur si apoteker ini untuk bisa berperilaku taat terhadap administratif, teman-teman. Kadang-kadang kan teman-teman di pelayanan karena terlalu sibuk dengan keriuhan pasien, kadang-kadang udah penempatannya tuh kayak
Jangan sampai sembarangan. Nah, itulah yang harus kita pantau, teman-teman. Jadi penempatan obat lasa itu nggak boleh berdekatan, ya. Jadi misalnya dalam in out-nya obat itu harus tercatat dengan baik, kayak gitu, teman-teman. Yang mana yang harus diprioritaskan, kayak gitu yang kita atur, teman-teman. Gitu ya, kira-kira gambarannya. Pada bingung nih, kenapa sih Adminkes tuh harus belajar tentang kefarmasian? Nah, itu alasannya kayak gitu, teman-teman. Untuk mengatur pelayanan keadministrasian dari suatu profesi, teman-teman, kayak gitu. Oke, kalau misalnya tahun lalu banget nih, ada kelihatan mengenai metode ABC Venn, teman-teman. Kemudian ada juga analisis Venn. Kalau metode ABC Venn, itu metode yang tepat. Kok nggak kedengaran? Halo, tes. Udah kedengaran, teman-teman? Maaf. Mungkin bisa konfirmasi. Mungkin sinyalnya kali ya, teman-teman. Mohon maaf. Oke, aku izin lanjut ya. Mungkin coba Kak cek lagi sinyalnya. Oke. Nah, aku izin lanjut. Untuk ABC Fan, itu metode yang tepat untuk menentukan prioritas pemesanan obat karena dapat mempertimbangkan besarnya serapan dana yang dibutuhkan maupun tingkat kekritisan pemberian obat terhadap pasien. Jadi istilahnya ketika kita mau mengadakan obat, ini kita kerja di rumah sakit misalnya. Kemudian rumah sakitnya ini pengen mesen obat nih teman-teman. Nah, untuk mempertimbangkan berapa sih jumlah dana yang harus kita keluarkan, kemudian berapa jumlah yang kita butuhkan, itu kita pakai metode namanya ABC Van, teman-teman. Jadi ini metode yang mungkin lebih mendalam dipahami oleh apoteker, tapi ini sekedar tahu aja, metode untuk kalau misalnya kita mau prioritasin pemesanan obat, itu menggunakan metode ABC Van, kayak gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya analisis Van, itu Venn itu apa sih? Nah, Venn itu vital, essential, dan non-essential, teman-teman. Jadi ada sistem untuk kita menyeleksi nih. Jadi menyeleksi pengadaan serta penggunaan dari obat atau perbekalan farmasi. Kalau perbekalan farmasi itu kenapa dikatakan perbekalan? Karena di dalamnya ada obat dan juga alat kesehatan, teman-teman. Jadi nggak obat aja. Jadi perbekalan farmasi itu bisa juga di dalamnya itu alat-alat kesehatan. Nah, analisis Venn ini ya, kemarin itu yang kelihatan sih untuk menghindari stock out atau kekosongan obat atau perbekalan farmasi itu menggunakan analisis apa? Itu menggunakan analisis Venn ya, teman-teman. Jadi kita kontrol nih biar nggak kosong. Oh, kalau stoknya udah menipis, kalau dia sifatnya vital, essential, maupun non-essential, kita harus udah bisa menganalisis kapan kita harus memesan obatnya kembali. Misalnya, oh di tanggal 3 obatnya udah segini nih stoknya udah 10, sedangkan kadang-kadang rata-rata pengeluaran obat untuk ini itu seharinya 3 obat. Berarti kita besok atau lusa itu harus udah ada obatnya lagi. Sehingga mungkin kalau pemesanannya butuh 1 hari atau 2 hari, kita harus memesan di tanggal 3 itu. Ketika stoknya ada 10, kita harus sudah memesan di hari itu. Karena prediksi kita pengadaan itu butuh obat itu nyampe-nya misalnya sehari 2 hari, maka kan lusa baru nyampe nih. Nah, pas kalau 3 obat yang dikeluar setiap hari rata-ratanya, sebelum habis kita udah bisa mengadakan. Nah, kayak gitu contoh dari analisis Venn itu, teman-teman. Jadi ada tata cara kita untuk mengadakan obatnya kayak gitu. Memesan obat, ya prioritasnya seperti apa, kayak gitu metode ABC. Kalau analisis Venn itu untuk mencegah terjadinya stock out, teman-teman, atau kekosongan obat. Nah, ini selalu ya teman-teman, aku dari 2019 itu ada soal ini, aku pelajari dan untungnya ya kelihatan juga di tesku di 2021 dan di teman kalian di 2023 juga kemarin menemukan soal-soal tentang ini juga. Tentang LASA, FEVO, VIVO, analisis Venn, metode ABC Venn, kayak gitu. Nah, misalnya obatnya 3-6 bulan itu udah menandakan akan kadaluarsa, itu harus hati-hati diberikan tanda khusus ya teman-teman, dipisahkan dengan obat yang lain. Jadi diberikan tanda khusus, ditaruh biasanya di depan kumpulan obat tersebut, dan nanti siap untuk didaftarkan dalam pemusnahan obat, teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau misalnya udah mau kadaluarsa 3-6 bulan, kan kita harus memprediksi juga. Kalau dikasih ke pasien, kira-kira pasien bisa nggak menghabiskan ini dalam rentang waktu sebelum kadaluarsa. Kalau enggak, kita harus musnahkan obat itu, teman-teman. Kita harus bikin list kalau obat ini masuk ke dalam daftar pemusnahan obat. Tapi kalau misalnya obat ini cepat habisnya sebelum kadaluarsa, kita masih bisa kasih ke pasien. Kayak gitu. Tapi warning ya, harus hati-hati juga. Kayak gitu kira-kira. Jadi ini
cukup banyak ya teman-teman soal-soal tentang ini, entah itu studi kasus, hafalan dari tata cara penyimpanan obat ini teman-teman. Penyimpanan dan juga distribusi obat. Tadi kan kita bahas sedikit tentang distribusi obat dan ini penyimpanan obatnya. Nah, jadi harusnya bonus ya kalau kalian ketemu soal-soal seperti ini nanti. Mudah-mudahan nggak berasa penuh ya kepalanya. Kita lanjut lagi nih. Nah, ini beberapa tata cara pembacaan apa indikator-indikator ya teman-teman. Jadi kartu stok. Jadi kayak aku jelaskan tadi, kalau misalnya ada obat keluar dan obat masuk kayak gitu, harus benar-benar dicatat dan juga penyimpanannya sesuaikan dengan jenis obatnya. Ini beberapa informasi yang harus banget teman-teman, harus banget ada di kartu stok. Sekurang-kurangnya ada apa aja ya. Kalau lebih boleh teman-teman ya, tapi nggak boleh kalau nggak ada ini ya. Jadi harus ada namanya, kemudian bentuk sediaannya apa, apakah tablet, sirup, cairan, kapsul atau apalah gitu ya. Sorry. Kemudian jumlah persediaannya berapa, kemudian tanggal, jumlah yang diterima berapa jumlahnya ya, apakah 100 tablet atau 100 botol atau berapa gitu harus ada. Kemudian ini beberapa ya teman-teman, dan juga para petugasnya. Biasanya panjang teman-teman ya, kartu stok itu panjang. Kalau aku biasa supervisi ke ruangan-ruangan ya teman-teman, ke salah satunya ke ruangan farmasi, kartu stok itu biasanya kayak gini teman-teman. Jadi panjang gitu. Nah, ini hanya apa? Gambaran aja kartu stok seperti apa. Nah, kalau ini distribusi obat, ceritanya kita menyalurkan obatnya itu harus seperti apa? Nah, distribusi antara dari perusahaan farmasi ke instansi kesehatan, misalnya dari perusahaan farmasi ke apotek, ke rumah sakit, itu juga namanya distribusi. Nah, untuk misalnya rumah sakit, puskesmas, apotek, ke pasien juga namanya distribusi, teman-teman. Jadi distribusi obat kepada pasien itu salah satunya melalui sistematika resep ya. Jadi resep itu harus memuat apa aja. Nah ini teman-teman, beberapa hal-hal yang harus banget ada di kartu resep yang dikasih ke pasien. Jadi harus ada nama surat izin praktek yang misalnya apoteker atau enggak dokter gitu ya, yang meresepkan, pokoknya itu harus ada ini teman-teman. Ya. Kemudian setelah kita tadi belajar apa, mulai dari registrasi ya, dari awal kita belajar registrasi, kemudian dari registrasi kita belajar apa namanya, penyimpanan, distribusi obat ya. Jadi sekarang kita belajar tentang penarikan dan pemusnahan obat. Nah, ini ada beberapa soal-soal tentang penarikan dan pemusnahan obat dari FR tahun lalu juga ada, teman-teman. Di tahun aku juga ada. Nah, apa sih bedanya menarik dengan memusnahkan? Sebenarnya simpel aja ya. Kalau menarik berarti kita tarik obatnya, jangan lagi obatnya ini beredar di pasaran. Kalau pemusnahan berarti kita udah melenyapkan lah istilahnya bahasanya ya teman-teman. Jadi perbedaannya enggak harusnya sih mencolok ya perbedaannya. Nah, biasanya ya teman-teman, penarikan obat itu bisa dilakukan oleh dua pihak. Pertama dari kepala BPOM, kedua dari yang si pemilik obatnya, entah itu perusahaan obat tertentu maupun apa namanya kayak sejenis apa ya, yang memiliki obatnya. Kan ada beberapa perusahaan swasta gitu, misalnya dia punya obatnya ya, dapat izin dari kepala BPOM, tapi menurut dia nih bahaya nih, kita harus ada hal yang harus diperbaiki, itu dia mengajukan ke kepala BPOM kalau obat ini harus segera ditarik, kayak itu bisa. Atau kepala BPOM-nya yang menemukan obat kamu berbahaya nih, ya nggak cuma obat ya teman-teman, kosmetik juga kayak gitu. Kepala BPOM menemukan kosmetik ini mengandung merkuri misalnya, yang tidak yang maksudnya tidak layak untuk digunakan atau dipasarkan, nanti pasti akan diberitahukan si perusahaan ini, tolong dong tarik obatmu gitu. Jadi antara dua ini bisa melaksanakan penarikan maupun pemusnahan obat, teman-teman. Kayak gitu sederhananya ya. Nah, jadi ini beberapa penjelasan kalau tadi kalian menemukan istilah nomor batch gitu ya. Ini
sejumlah obat yang mempunyai sifat dan mutu yang seragam yang dihasilkan dalam satu siklus pembuatan. Oke, ada juga persetujuan penggunaan darurat. Kadang-kadang ya teman-teman, kayak misalnya, contohnya yang pernah aku temukan di lapangan, kadang kalau misalnya kayak situasi gempa, tsunami, atau enggak ada bencana alam tertentu, itu butuh menggunakan obat-obat tertentu, itu boleh teman-teman ya, asalkan ada persetujuan penggunaan darurat. Jadi emergency use authorization itu bisa dikeluarkan ya untuk obat-obat yang akan digunakan dalam kondisi darurat, teman-teman. Kayak misalnya, tiba-tiba ada orang yang sakit, tiba-tiba sakit tertentu saat penerbangan di atas pesawat gitu misalnya. Nah itu biasanya case-nya bisa menggunakan obat tertentu karena dianggap di sana ada situasi yang darurat atau enggak di situasi bencana kayak gitu. Ya, itu aja sih yang aku mention sesuai dengan FR di tahun-tahun sebelumnya. Nah, sekarang kita belajar satu-satunya. Tadi kan brief aja sedikit tentang penarikan dan juga pemusnahan obat. Nah, kalau penarikan obat, itu kalau misalnya obatnya tidak memenuhi standar ya teman-teman, itu harus segera ditarik. Misalnya standar apa yang tidak dipenuhi, misalnya keamanannya diragukan, khasiatnya juga terlalu muluk-muluk misalnya, ragu nih harus dites lagi ulang, misalnya BPOM, misalnya kayak gitu. Kemudian mutunya, nggak izinnya nggak lengkap kayak gitu. Jadi standarnya diragukan, jadinya mutunya dianggap tidak sesuai gitu misalnya. Terus label-label wajib yang ada di kemasan nggak dipenuhi gitu misalnya. Biasanya harus ada nomor BPOM-nya, tanggal kadaluarsanya, tanggal produksi, itu harusnya ada, tiba-tiba nggak ada di kemasan, itu nggak boleh teman-teman ya. Kalau obat jenis tertentu ya memang harus sudah lengkap ya perizinannya baru bisa beredar. Nah, penarikan itu ada berapa jenisnya? Ada penarikan wajib dan juga penarikan mandiri. Nah, biasanya ya teman-teman, penarikan wajib itu berdasarkan apa? Temuan ya, misalnya ditemukan oleh BPOM nih, kamu ini berbahaya nih untuk masyarakat, nggak boleh nih diedarkan gitu. Sesimpel kalau kepala BPOM ngasih surat warning ke pemilik obatnya, entah itu perusahaan, entah itu suatu badan tertentu, supaya menarik obatnya. Nah, kalau misalnya nakal nih ya, yang pemilik obatnya ini, suatu badan yang memiliki obatnya nggak mau narik obatnya, nanti kepala BPOM yang akan turun langsung menarik obatnya, teman-teman. Makanya kadang di televisi kita melihat kepala BPOM kayak menciduk gitu ya, menarik obat-obat tertentu secara paksa gitu dari peredaran. Nah, selain penarikan wajib, ada juga penarikan mandiri, teman-teman. Jadi si pemilik obatnya atau si pemilik izin itu yang langsung menarik obatnya gitu, memberikan pemberitahuan kepada kepala BPOM, kepala BPOM kita menarik obat ini gitu di peredaran atau di masyarakat karena kita menemukan ini pada saat proses produksi misalnya kayak gitu. Ada cacat tertentu yang kita khawatirkan bisa membahayakan masyarakat kayak gitu misalnya. Itu ada teman-teman ya. Misalnya kemarin case-nya ya, kalau misalnya menemukan suatu saat memproduksi obat itu ternyata ada kemasannya yang cacat atau apa gitu, ternyata udah terlanjur diedarkan gitu ya, jadi harus ditarik kembali untuk diperbaiki, baru kemudian memberikan pemberitahuan kembali kepada kepala BPOM bahwa kita sudah memperbaiki loh kemasan kita, sehingga kita minta izin lagi untuk diperbolehkan mengedarkan obat kayak gitu teman-teman istilahnya. Jadi ada dua cara dalam penarikan obat, entah itu dari kepala BPOM-nya maupun dari si pemilik izin obatnya itu atau si pemilik obat tersebut. Jadi ada dua yang bisa menarik obatnya dari peredaran. Nah, biasanya alasannya ya teman-teman, ada tertentu ya, biasanya sih karena khasiat, mutu, dan segala macam nggak memenuhi. Nah, kalau misalnya kita mau merencanakan menarik obat, kira-kira apa sih yang harus ada di surat penarikan itu? Nah, pertama ya, harus ada identitas obatnya, itu obat apa sih? Nah, alasan kenapa kita narik. Kemudian penetapan kelas penarikan, apakah urgent atau bersifat mild ya, nggak terlalu gitu ya. Kemudian penarikannya itu jangkauannya di mana aja gitu. Misalnya penarikannya itu kemarin beredarnya di provinsi A, B, C. Oh, kita nariknya di provinsi ini kayak gitu.
Jadi harus ada kejelasan detail-detail, teman-teman. Jadi berdasarkan informasi rencana penarikan obat, kepala badan ini menerbitkan surat tanggapannya, teman-teman. Jadi nanti kan si pemilik izin itu menerbitkan surat penarikan. Nanti dijawab sama BPOM, diberikan surat tanggapan. Kalau udah diberikan surat tanggapan, baru kita melaksanakan tugas kita menarik obat berdasarkan keterangan dari surat tanggapan ini. Ceritanya si pemilik izin ngasih tahu nih teman-teman, halo Kepala BPOM, kita mau narik nih obat kita ini karena kemarin ada beberapa kemasan yang nggak isi nomor kadaluarsa, misalnya kayak gitu. Obat jenisnya obat A, alasan nggak ada tanda kadaluarsanya gitu ya. Kelas penarikannya misalnya urgent gitu misalnya. Kemudian jangkauannya misalnya di provinsi Bali gitu misalnya ya. Jadi istilahnya nih pabrik yang di Bali nih agak teledor nih. Jadi kemarin kemasannya nggak isi tanda kadaluarsanya sehingga kita akan menariknya. Nanti udah kita ngajuin nih si pemilik izinnya atau perusahaan yang ngajuin ke Kepala BPOM, nanti Kepala BPOM memberikan surat tanggapan, misalnya menyetujui, nanti akan didampingi oleh misalnya Kepala BPOM atau petugas BPOM di Provinsi Bali gitu misalnya. Nah, mengajukannya ini ke Kepala Badan di pusat ya teman-teman. Jadi bukan ke cabangnya gitu. Mungkin ada tembusannya di surat penarikan, tapi ini diajukan ke pusat. Nanti surat tanggapan ini pasti akan menugaskan staf BPOM yang ada di provinsi tertentu atau di kabupaten kota tertentu untuk mendampingi dalam proses penarikan obat ini, teman-teman. Kayak gitu. Jadi dipantau dan diawasi kayak gitu. Itulah kira-kira mekanisme dari penarikan obat, teman-teman. Oke, ini kalau tadi ya teman-teman penetapan kelas penarikan, ini ada beberapa kelas penarikan ya, ada kelas penarikan 1 misalnya cacatnya permanen segala macam kayak gitu. Kalau kelas 2 misalnya efeknya sementara, kelas 3 misalnya tidak menimbulkan bahaya yang signifikan. Jadi nggak terlalu urgent berarti dia bisa masuk kelas 3, teman-teman. Kalau urgent banget kayak misalnya cacat janin gitu, dia masuk kelas 1, teman-teman. Jadi di sini bisa dipilih kelas-kelas kalau misalnya mau narik obatnya kayak gitu kira-kira. Kemudian kalau laporannya seperti ini kira-kira ya. Kemudian itu sedikit penarikan obat, sekarang kita ke pemusnahan obat. Kalau pemusnahan obat itu pasti ya kita benar-benar memusnahkan obat ini, teman-teman ya. Kalau kita narik obat, itu kan masih bisa nanti kita dapat izin lagi nih, teman-teman, ke kita edarkan lagi obatnya. Tapi kalau obatnya udah artinya tidak memenuhi syarat sekali ya, teman-teman. Jadi tidak memenuhi standar sama sekali, itu harus dimusnahkan, teman-teman. Jadi kalau misalnya dia benar-benar nggak bisa diperbaiki ya, misalnya kandungannya udah cacat dan segala macam, kategorinya benar-benar udah nggak bisa diperbaiki gitu ya, berarti kita tarik dulu, setelah kita tarik kita musnahkan gitu. Tapi kalau misalnya dia yang perlu kita perbaiki hanya sekedar misalnya kemasannya harus kita edit, misalnya brosurnya itu atau hal-hal di luar ya, kayak segelnya doang yang bermasalah, tapi di dalamnya itu masih bagus, itu bisa dikemas lagi. Kita bikin packaging yang baru sesuai dengan tata cara pengemasan obat yang baik, teman-teman, atau pembuatan obat yang baik. Jadi istilahnya itu masih bisa diedarkan kembali. Tapi kalau misalnya emang kandungannya yang bermasalah, maka kan artinya obat ini dilarang gitu ya. Jadi harus dimusnahkan kayak gitu. Jadi mekanismenya kita tarik dulu baru kita musnahkan kayak gitu. Oke, di sini biasanya kalau kemarin sih yang kelihatan itu pemusnahan obat itu harus ada apa aja sih? Harus ada dokumentasinya juga ya. Jadi juga harus melaporkan ya, pemilik izin itu melaporkan kepada kepala badan. Kemudian pemusnahan ini juga harus ada berita acaranya, teman-teman. Jadi istilahnya diawasi lah ketika kita memusnahkan obat. Kalau kalian pernah lihat ya di televisi atau di mungkin di sosial media, ketika misalnya salah satu contohnya memusnahkan obat terlarang gitu ya oleh pihak kepolisian, pasti dibikinin video ya. Kalau kalian lihat ya, dikumpulin dalam satu tempat, kemudian dibikinin video karena itu udah SOP-nya seperti itu teman-teman. Ketika kita mau memusnahkan obat, itu harus ada pengawasnya. Jadi harus ada pengawas, kemudian kita bikin berita acaranya, kemudian kita dokumentasikan. Nah, itulah SOP-nya. Makanya kadang sangat lazim kita temui ketika pihak kepolisian memusnahkan jenis-jenis obat terlarang, itu mereka biasanya bikin video, terus dibakar di depan banyak orang, kayak gitu ya. Jadi banyak orang itu ya kayak pengawas, kemudian dari pihak kepolisian juga, kemudian ada berita acaranya yang biasanya diberikan kepada pihak media, gitu teman-teman, dan juga ada dokumentasi foto dan video.
Karena itu udah SOP-nya seperti itu dalam pemusnahan obat. Jadi nggak cuma psikotropika aja ya, nggak cuma obat terlarang, tapi obat-obatan yang lain yang udah kadaluarsa misalnya, atau obatnya rusak gitu ya. Misalkan kadang obatnya tuh udah pecah-pecah gitu ya, berarti kan udah nggak layak buat pasien nih. Nah, sehingga dia tuh akan masuk ke obat cacat, sehingga nanti obatnya dimusnahkan. Gitu. Entah itu dikembalikan ke pabriknya untuk dikemas ulang, atau karena udah nggak sama sekali tidak memenuhi mutu, maka dibakar gitu, misalnya di insinerator kayak gitu. Oke, teman-teman, itu beberapa kayak hal-hal yang perlu kita pahami ya. Mulai dari tahap pertama ya tentang obat itu, dari mulai registrasi obat, kemudian mulai dari tata cara pembuatannya ya, kemudian tata cara distribusinya dan juga penyimpanan, sampai tata cara penarikan dan pemusnahan. Nah, itulah scoop yang harus seorang adminkes pahami. Jadi hanya batasannya di situ ya teman-teman. Jadi biar clear, kalau tentang obat itu mulai dari registrasi sampai pada pemusnahan obat. Nah, sebelum kita lanjut mungkin ada yang ditanyakan. Kita akan belajar tentang alat kesehatan. Nah, ini kita udah hampir berapa menit nih belajar tentang hanya obat aja, nih masih ada alat kesehatan dan beberapa materi juga tentang PKRT, biar bisa memberikan gambaran lah ke kalian kira-kira yang mana-mana aja yang harus kita pelajari untuk persiapan tes nanti. Mungkin ada pertanyaan atau kalian mau minum dulu, mau nyemil dulu, silahkan ya. Karena materinya cukup padat kalau sediaan farmasi. Dan kalau saran aku, kalau aku sih dulu eh, hampir apa ya, kayak meluangkan waktu lebih lah gitu teman-teman. Nanti kalau misalnya udah deket-deket tes, belajar persiapan ini biar semangat. Jadi biar agak lebih apa ya, cukuplah waktunya untuk mempelajari tentang sediaan farmasi ini, karena dari tahun ke tahun itu selalu ada teman-teman, selalu ada tentang sediaan farmasi. Nah, kalau kemarin kita lanjut ya, sambil ngobrol-ngobrol juga. Kalau misalnya ada ditanyakan nanti, boleh teman-teman ya. Kalau misalnya di luar kelas kalian mau nanya, kayak kemarin ada beberapa yang chat aku juga, dan juga chat admin, itu boleh teman-teman ya. Dan modul bahan peraturan kayak gitu kita udah siapkan buat kalian di folder kelas. Emang banyak banget, emang sebanyak itu teman-teman kalian yang sediaan farmasi ini. Makanya, tapi jangan khawatir, ada juga kemarin teman-teman yang bilang kalau misalnya memang kadang kan kita harus tahu juga kemampuan masing-masing ya teman-teman. Kalau misalnya merasa oh sediaan farmasi aku agak kurang nih, oke aku gaskan lebih apa ya, lebih mendalam di topik yang lain deh gitu, misalnya tentang akreditasi, kerangka acuan, tentang Javung Adminkesnya, atau tentang topik-topik yang lain yang lebih dikuasai dengan baik gitu. Kalau yang sediaan farmasi ya udahlah, kalaupun ada soal ini udah ketutup sama soal-soal yang lain gitu misalnya. Boleh kayak gitu ya kalau memang udah kayak ngerasa hah gitu banget ya. Karena kan kita harus juga apa tahu juga sampai mana gitu lah diri kita mampunya gitu kan. Tapi ya lebih baik kalau bisa ya diusahakan gitu ya. Karena dari tahun ke tahun tuh selalu ada tentang ini teman-teman. Oke, ini kenapa nyempil teman-teman ya tentang sertifikat of free sale atau sertifikat bebas jual, karena kemarin tahun lalu itu ada teman-teman, itu sertifikat of free sale itu apa sih kayak gitu pertanyaannya. Jadi ini aku sempilin aja satu nih biar kalian juga tahu gitu ya, sesuai dengan FR aja. Jadi istilahnya kalau udah dia sertifikat bebas jual, maka dia itu punya surat keterangan ya, dikeluarkan oleh menteri ya teman-teman, bukan BPOM ya, dikeluarkan oleh menteri. Jadi ini kemarin kayak, duh kayaknya ini bener semua, siapa sih yang ngeluarin sertifikat of free sale gitu, menteri kah, BPOM kah, dirjen kah, atau siapa gitu, atau enggak perusahaan farmasi yang mengeluarkan. Nah, jangan saya bingung ya, yang mengeluarkan itu adalah menteri yang menerangkan bahwa suatu produk alat kesehatan ya itu sudah mendapat izin edar untuk dijual bebas di Indonesia, teman-teman. Di Indonesia aja ya, nggak di luar negeri. Nah, jadi ini aku sempilkan satu di sini karena kemarin kebetulan kelihatan di soal-soal P3K tahun lalu. Nah, apa sih di lingkup alat kesehatan yang harus kalian pelajari ya lebih mendalam? Ini sama
benar-benar ketiplek banget dengan soal-soal aku di tahun 2021, teman-teman. Dan didapatkan juga oleh teman-teman kita tes P3K di tahun lalu. Nah, jadi kalau dulu aku misalnya seperti apa ya, stent jantung, pengukur apa tekanan darah, kemudian instrumen bedah, sesimpel sarung tangan bedah itu dia termasuk alat kesehatan kelas berapa sih gitu. Makanya kalian harus ingat nih teman-teman kalau kelas A, B, C dan D ini apa aja contoh-contohnya gitu. Resikonya juga. Kalau kelas A kan dia risikonya rendah dalam penggunaannya. Nah, kalau rendah berarti ya kayak sarung tangan, bedah, kayak gitu, oksigen, masker oksigen, film viewer, kayak gitu-gitu. Kalau kelas D misalnya, ini kan risikonya tinggi nih teman-teman. Nah, dia itu misalnya stent jantung sama pacemaker misalnya. Jadi ini aja sih teman-teman dari tahun ke tahun kayak gitu. Jadi ditampilkan misalnya dalam ada kasus misalnya, oh dokter A sedang melakukan operasi bla 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 dan sebagainya dan menggunakan sarung tangan bedah. Nah, sarung tangan bedah itu alat kesehatan yang memiliki risiko rendah yang termasuk dalam golongan kelas berapa gitu. Berdasarkan risikonya dia kelas berapa gitu. Jadi kayak gitu kira-kira. Jadi sebelum kalian bisa menjawab soal-soal studi kasus atau penalaran, ini menurut pengalaman aku pribadi ya teman-teman, kita harus paham dulu yang kelas A, B, C, dan D itu apa aja. Jadi nanti soalnya studi kasus apapun, penalaran bagaimanapun, kalau kalian udah menguasai basicnya ya, kayak oh sarung tangan dia kelas A nih, sarung tangan bedah ini ya. Nanti kalau misalnya soal-soal studi kasus pun pasti bisa jawab teman-teman. Ini berlaku juga untuk topik-topik yang lain. Ketika udah core basicnya kalian kuasai, pasti bisa. Ya. Nah, selain itu, tahun lalu itu juga kelihatan tentang alat kesehatan produk D4. Nah, kemarin tuh teman-teman pada bingung. Nah, kadang nih ya teman-teman, kita tuh dianggap udah tahu istilah-istilah medis. Nah, karena kita nakes juga sih ya teman-teman yang daftar adminkes kan nakes ya teman-teman. Jadi tenaga kesehatan dan non tenaga medis pun ya itu kayak mulai dari dokter sampai ke psikolog, fisioterapi, apoteker, bidan, itu bisa kan daftar adminkes. Jadi kadang-kadang ada istilah-istilah yang udah disingkat di soalnya teman-teman. Kayak kemarin tahun lalu soalnya itu kayak ada yang nanya, Kak, alat kesehatan D4 itu apa ya gitu. Oh, ternyata D4 itu bukan D4 ya, tapi DIV teman-teman ya. Makanya aku kayak wah, berarti beda-beda ya. Kita dianggap udah paham nih terhadap istilah-istilah kesehatan gitu. Jadi produk DIV ini adalah diagnostik in vitro, teman-teman. Jadi dia tuh seperti apa ya, produk reagen gitu ya, teman-teman. Jadi ini kalau kemarin kalau misalnya alat kesehatan produk DIV ini sih kayak kepanjangannya gitu ya, diagnostik in vitro itu termasuk reagen gitu. Jadi istilahnya ini pada dasarnya untuk memberikan informasi apa sih diagnostik kan mendiagnosa kan teman-teman. Jadi itu dia memperhatikan keadaan biologis, patologis ya maaf, fisiologis dan patologis atau kelainan lah. Kalau misalnya ada kelainan, bawaan segala macam bisa apa namanya diketahui lah dari produk ini begitu. Kemudian untuk menentukan keamanan dan kesesuaian setiap darah atau donor jaringan, serta untuk memantau ukuran terapi termasuk wadah spesimen. Nah ini kalau tadi kan berdasarkan apa kelas-kelasnya itu kalau yang ini ya teman-teman, berdasarkan risiko yang ditimbulkan selama penggunaan alatnya. Kalau ini, kelas A, B, C, dan D ini dipengaruhi oleh faktor risiko terhadap individu dan risiko terhadap kesehatan masyarakatnya. Nah, dibedakan ya. Jadi bisa kok kalian nanti kalau udah tahu contoh-contohnya kayak, oh kalau misalnya uji kolesterol asam urat itu kelas berapa? Karena kan ini alat diagnostik in vitro ya teman-teman. Kalau ini kan bukan in vitro. Nah, kalau kalian lihat yang ini, alat kesehatan itu diklasifikasikan berdasarkan risiko yang ditimbulkan dari penggunaannya. Nah, kalau 4 ini, A, B, C, dan D yang produk diagnostik in vitro, itu juga dibagi 4 berdasarkan risikonya. Tapi dia kategorinya in vitro. Ya. Jadi di sini kalau saran aku, kalau nggak salah dulu ada uji kontrasepsi soal aku. Nah, ini dia. Jadi dulu kalau aku pribadi dapat soal uji apa namanya alat kontrasepsi atau alat uji kehamilan sama ya teman-teman
termasuk dalam apa gitu, dalam kategori alat kesehatan yang mana kayak gitu. Oke, di sini kira-kira yang paling penting yang harus kalian pahami itu ya kelas-kelasnya ini teman-teman sama contoh-contohnya. Jadi harus agak apa ya effort juga ya. Oh kalau uji nanti kalian mungkin bisa bikin highlight kuning-kuning gitu ya. Kalau dulu aku suka print PPT atau print peraturan terus aku kuning-kuningin nih kalau misalnya contoh-contohnya ya. Jadi misalnya alat screening dan segala macam screening HIV itu kan udah kelasnya udah ini ya risiko tinggi jadi sebenarnya gampang aja sih ngafalnya kalau udah terbiasa ya teman-teman. Oke, ini sedikit tentang kosmetik ya teman-teman. Kalau kosmetika nggak banyak, tahun lalu juga yang kelihatan cuma pengertiannya aja ya teman-teman. Kalau tahun aku ada sedikit contoh kayak misalnya sunscreen itu termasuk mengandung berapa persen gitu. Kayaknya aku ada di sini. Nah, bedanya nih aku sedikit ya kalau notifikasi itu artinya izin edarnya ya teman-teman. Ini istilah aja, sebenarnya sama aja notifikasi itu artinya izin edar. Jadi kalau misalnya kosmetik, kalau obat kan 5 tahun teman-teman. Kalau kosmetik itu 3 tahun teman-teman. Nah ini kartu stoknya. Nah ini. Jadi dulu aku kelihatan tentang apa ya sunscreen itu kadar zinc itu berapa persen kayak gitu. Tapi tahun lalu nggak ada teman-teman. Nah, teman aku dulu 2021 dapat titanium dioxide, itu jawabannya 25%. Kalau aku dapatnya nggak ada ternyata di sini zinc ya. Oh ini dia zinc. Dulu aku dapat zinc. Jadi kandungan zinc dalam sunscreen itu maksimum berapa persen? Nah, kayak gitu dapat aku pertanyaan teman-teman. Jawabnya 25% ya. Jadi kalau lebih dari ini nggak boleh karena bisa menyebabkan gangguan tertentu misalnya bahaya gitu misalnya teman-teman. Jadi tahun lalu 2021 itu ada soal tentang titanium dioksida dan juga zinc teman-teman di zaman aku dulu. Tapi tahun lalu nggak ada sama sekali teman-teman tentang ini. Tapi aku tetap tampilkan daftar ini. Siapa tahu kalian mau belajar tentang kadar-kadar maksimum di bahan-bahan kosmetik. Jadi di tahun 2022 itu masih ada teman-teman ya kandungan zinc di dalam sunscreen kayak gitu masih mirip banget teman-teman. Tapi tahun lalu udah nggak ada. Nah, kemudian sedikit tentang Kesling. Kalau Kesling tahun lalu itu yang kelihatan tentang pengelolaan limbah, teman-teman. Jadi tentang standar baku mutu Keslingnya. Nah, itu sebenarnya aplikatif sekali ya. Jadi dalam pengelolaan limbah harus memperhatikan apa? Berarti kan kita harus memperhatikan standar baku mutu dari Kesling gitu. Ya, sesimpel itu, teman-teman. Nah, ini dulu aku cukup banyak, mungkin sekitar 5 soal yang gambar-gambar kayak gini kelihatannya, teman-teman. Jadi ini beberapa hal yang mungkin cukup penting juga harus kalian ketahui ya. Ini sebenarnya menarik teman-teman kalau kita belajar tentang sedia informasi karena dekat sekali dengan lingkungan kita. Nah, kalau misalnya teman-teman yang udah biasa kerja di rumah sakit pasti kadang notice kayak kalau kita buang sampah itu pasti ada plastik kuning, plastik hitam. Nah, kalian notice nggak? Jadi kalau plastik kuning itu artinya apa? Limbah infeksius, teman-teman. Nah, biasanya kalau di tong sampah di rumah sakitku itu ya teman-teman, itu akan ada simbol seperti ini teman-teman. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian ke ruang radiologi misalnya, kalau kalian pernah ke rumah sakit gitu ya, pasti kalian notice ada lambang seperti ini. Nah, jadi lambang-lambang ini ya teman-teman, di tahunku dulu tes itu kelihatan teman-teman. Jadi cuman kelihatan gambar seperti ini, kemudian kita disuruh jawab dia termasuk kategori limbah apa gitu. Jadi kalau misalnya lambangnya seperti ini, berarti dia limbah infeksius, limbah patologis, limbah tajam kayak gitu. Tapi kalau lambang seperti ini radioaktif. Jadi dulu aku dapat ketiga lambang ini teman-teman. Ini radioaktif ya, kalau ini limbah sitotoksik. Kalau misalnya ungu ya. Nah, selain itu ada juga soal-soal tentang misalnya kalau di suatu instansi kesehatan gitu misalnya, berapa sih batas maksimal adanya lalat
adanya kecoa, adanya tikus, itu juga ada teman-teman ya, keong. Nah, makanya aku tampilkan beberapa soal-soal yang kita temui di tahun 2021 itu tentang jumlah lalat, jumlah kecoa, jumlah tikus, dan jumlah keong. Itu berapa maksimalnya. Kalau keong udah pasti nol ya teman-teman. Kalau tikus juga nggak boleh lebih dari satu ya, harus kurang dari satu gitu. Nah, kalau lalat sama kecoa kurang dari dua. Masih bisa ada, artinya kan boleh ada tapi nggak boleh lebih gitu dari baku mutunya berapa gitu. Kalau lalat, kecoa, tikus kayak gitu. Sebenarnya apa ya? Kalau dulu 2021 aku nggak dapet sih teman-teman tentang lalat, kecoa, tikus, keong kayak gini. Tapi temanku dapet, tapi temanku nggak dapet soal-soal tentang gambar-gambarnya simbol ini. Jadi tergantung tipe soalnya sih teman-teman ya. Kadang mungkin kalian dapat, teman kalian nggak dapat, atau mungkin sebaliknya kayak gitu. Jadi untuk jaga-jaga ya aku kasih aja, aku tampilkan biar kalian ada gambaran. Lagian nggak terlalu sulit juga ya untuk mengingat, oh tikus nggak boleh nih, tikus kurang dari satu, kalau keong nggak boleh sama sekali sama kelelawar. Tapi kenyataannya di rumah sakit aku ada juga ya kelelawar ini, kayaknya kita masih harus ini deh, perhatian ya. Kadang-kadang ada kelelawar karena saking luasnya ya, rumah sakit jiwa tuh luas banget. Kayak aku saat ini kan kerja di rumah sakit jiwa. Kadang tuh di aula tuh ada kelelawar gitu, padahal kita udah sering usir-usiran, tapi tetap aja balik lagi. Oke, kalau ini untuk pangan olahan, kebetulan tahun lalu nggak ada sih teman-teman ya. Cuman aku tetap tampilkan. Dan aku mau kasih lihat yang mana kelihatan waktu aku, nah ini nyempil nih teman-teman. Nah, di sini ini yang kelihatan di tahun lalu teman-teman. Nah, kemudian pengelolaan limbah padat B3 itu seperti apa, nanti kalian bisa telusuri lebih lanjut. Sebenarnya kalau pengelolaan pangan ini ya teman-teman, sama pengelolaan limbah, itu paling cuma 1-2 soal aja. Kalau dulu di zaman aku bahkan ada soal-soal tentang toilet, itu harus berapa jumlah toilet untuk berapa pegawai laki-laki atau perempuan kayak gitu teman-teman. Ini kayak rasio ini kelihatan, tapi di tahun lalu nggak ada teman-teman. Ini hanya aku kasih gambaran aja kalau aku dapat soal ini dulu gitu ya. Jadi kalau toilet itu harus disedot berapa tahun sekali gitu kan? 5 tahun sekali teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya dipikir-pikir dulu waktu aku kuliah SKM ya teman-teman, kita juga belajar Kesling teman-teman. Jadi kita belajar Kesling, kita juga belajar obat dulu, tapi nggak, kalau aku milihnya jurusan administrasi kebijakan kesehatan, jadi nggak mendalam belajarnya. Cuman kita dapat sampai semester 3 atau 4 ya dulu. Jadi kita belajar tentang ini dulu waktu kuliah. Mungkin gara-gara itu jadi muncul sedikit-sedikit soal tentang ini ya teman-teman. Tentang pencahayaan, sarana prasarana sanitasi, kayak gitu. Nah, kalau dulu teman-teman ya, soal aku di tahun 2021 nih sedikit aja brief mengenai soal yang aku dapatkan dulu untuk teman-teman yang CPNS mungkin ya. Kalau kemarin tahun lalu P3K tuh nggak ada tentang ini teman-teman. Nah, misalnya kayak gini teman-teman, yang poin 3 nih kelihatan di soal aku dulu. Nah, kalau misalnya ya, melayani jasa boga yang melayani kebutuhan masyarakat umum dengan pelayanan di atas 750 porsi per hari, ya, untuk memenuhi suatu kegiatan atau misalnya untuk haji, untuk asrama, itu termasuk golongan B ya teman-teman. Di sini ada golongan A dan golongan B serta golongan C. Nah, di pesawat itu golongan apa nih teman? Aku dulu dapat soal ini. Di pesawat golongan apa? Golongan C, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian dapat makanan di pesawat terbang itu termasuk jasa boga golongan C ya teman-teman. Nah, ini kayak gitu aja yang kelihatan teman-teman. Jadi istilahnya ketika kita menyajikan suatu makanan dengan porsi tertentu, misalnya di rumah sakit, kalau misalnya penyajian jasa boga rumah sakit itu termasuk golongan berapa? Itu golongan B ya teman-teman. Kalau golongan A itu tidak lebih dari 750 porsi. Ini biasanya masih kategori apa ya? Rumah tangga, pelayanan rumah tangga itu golongan A, teman-teman. Kalau B dia itu udah kayak catering lah istilahnya. Catering untuk haji, asrama, rumah sakit, rumah tahanan, perusahaan tertentu dan lain sebagainya. Kalau golongan C itu biasanya angkutan umum internasional ya, levelnya udah tinggi lah gitu, kayak pesawat udara yang harus ada standar-standar yang lebih ketat lah gitu. Misalnya ada alerginya atau apa dan segala macam. Ya, itu aja sih gambaran waktu soal-soal aku dapat 2021 teman-teman. Sebenarnya dulu ada sih tentang daging-daging gitu, tapi nggak ada lagi tahun 2022 juga nggak ada. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman.
untuk topik hari ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Sebenarnya kalau soalnya tahun lalu nggak terlalu banyak sih tentang pangan, teman-teman. Jadi aku hanya sedikit aja brief. Tentang vektor tadi kan udah ya. Jadi tentang vektor itu kayak itu teman-teman, tikus, kelelawar, keong, apa yang harus ada, nggak boleh ada berapa gitu. Gitu-gitu aja sih. Ya mungkin udah semua rasanya aku sampaikan. Nah, kalau misalnya kita lihat, mungkin kita sedikit masih ada waktu ya, mungkin kita lihat FR-nya kali ya. Karena farmasi itu cukup banyak. Mungkin kita lihat FR-nya dan aku tampilkan ke kalian. Karena kalau farmasi ini cukup padat, teman-teman. Bentar. Atau sambil kita nunggu, teman-teman kalau misalnya ditanyakan, silahkan ya. Kalau misalnya ada yang kemarin sempat nanya, itu tips kalau kita mau mengingat-ingat tentang sediaan farmasi gimana ya Kak, gitu ya. Kalau aku dulu sesuai FR teman-teman. Aku belajar sedia informasi, aku baca peraturan-peraturannya kayak gitu. Kadang kan kita kalau nggak baca sama sekali, kan kita nggak tahu nih kalau misalnya nanti ada FR, kita nggak tahu cara menemukannya di mana kan. Jadi aku belajar aja, nggak terlalu mendalam dulu sedia informasi itu. Nanti ketika udah dapet FR nih dari teman di grup, baru aku fokuskan yang mana-mana aja yang harus aku pelajari kayak gitu teman-teman. Tapi aku yakin ini pasti kelihatan teman-teman karena dari tahun ke tahun tuh selalu ada ya. Ini aku izin share screen lagi sebentar. Ini nggak ada yang ditanyakan nih. Udah bikin kuis nggak nih teman-teman? Ingat ya teman-teman bikin kuis supaya apa ya? Anggap aja latihan gitu ya. Cuman seminggu sekali kok. Dan kalian bisa dapat kuis. Karena kalau dari tim kami ada sih kuis, tapi nggak semua ada yang sampai 90 soal, ada yang 50 soal, tapi ada juga yang cuma 5 soal, teman-teman. Jadi kalau kalian nanti rajin-rajin bikin kuis, jadi bisa latihan sama-sama. Tapi ya nggak apa-apa sih, kalian bisa belajar lebih mendalam lagi dengan buka-buka materi. Kan harapannya kenapa aku pengen kalian bikin kuis itu supaya kalian buka materinya. Jadi sebelum kelas kalian udah ada bayangan kira-kira apa aja gitu ya. Nah di sini teman-teman lihat ya. Banyak sekali tentang sedia informasi. Mulai dari tujuan kefarmasian, teman-teman ya. Ini udah kelihatan ya layarnya? Nah, mulai dari tujuan kefarmasian nih. Nah, ini BPOM tentang tata laksana registrasi obat tuh banyak banget kelihatan, teman-teman ya. Nah, ini Certificate of Free Sale. Ingat ya, siapa yang mengeluarkan? Menteri ya, teman-teman. Mungkin aku bisa ketik di sini, dikeluarkan oleh Menteri. Kemudian fungsi kefarmasian, ini kalian bisa lihat di PMK nomor 72, 73, 74, teman-teman. Itu tentang standar pelayanan kefarmasian. Nah, ini banyak banget ya dari standar pelayanan kefarmasian yang kelihatan. Mulai dari penyimpanan obat, kadaluarsa obat, ya, yang Vivo tadi, kemudian UKOT, UMOP, semua tadi udah aku kenalin ke kalian juga, udah bahas sedikit. Kemudian alat kesehatan, itu semuanya ya teman-teman ada di modul yang udah ada di folder, nanti kalian bisa cek. Nah, ini tentang pemusnahan obat ya nih. Mudah-mudahan teman-teman semua udah pada menemukan ya FR ini, karena kemarin ada yang bingung juga di mana cari FR-nya Kak, udah ada semua di folder ya, bisa kalian cek-cek. Nah, di sini ada analisis VAN dan juga metode ABC VAN, kemudian distribusi obat. Nah, ada juga yang dapat sesimpel kepanjangan dari Vivo dan Vivo itu apa, teman-teman ya. Jadi ini udah aku rangkum juga buat kalian. Kemudian tugas BPOM itu apa aja, itu udah ada juga ya teman-teman di peraturan tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Penarikan obat juga udah tadi ya, tentang distribusi obat, manajemen pendistribusian obat, nah kayak gitu teman-teman. Sama di sini ada ramuan obat tradisional. Pengolahan makanan, ada ternyata teman-teman ya, tapi mungkin sedikit ya teman-teman, cuma satu soal. Sama perizinan pedagang besar farmasi, PBF.
regis PKRT. Oh, ternyata ada psikotropika sama narkotika. Mungkin satu soal aku taruh di sini. 1-2 soal doang. Nah, ini ada tuh di barcode juga, teman-teman ya. Alat kesehatan, BMHP. Jadi bahan obat habis pakai gitu. Kemudian ada apa lagi? Oke, semua udah kita bahas ya. Nah, nih alat kesehatan golongan DIV ya, bukan D4. Jadi alat kesehatan golongan diagnostik in vitro itu harus kalian hafal ya, kelas A, B, C, dan D itu beserta dengan contoh-contohnya. Level risikonya beserta dengan contoh-contohnya. Nah, kemudian ada juga kelihatan, mungkin aku nggak ada bahas tadi di PPT, tentang tenaga teknis kefarmasian, teman-teman. Jadi, apa sih bedanya tenaga teknis kefarmasian dengan apoteker? Nah, kalau misalnya tenaga teknis kefarmasian ini seperti S1 farmasi itu disebut dengan tenaga teknis kefarmasian, teman-teman. Jadi kalau misalnya apoteker itu kan termasuk profesi nih, teman-teman, dia tuh harus sekolah lagi. Jadi kalau dia nih orang-orang yang memilih jurusan farmasi itu S1 farmasi, dia jadi baru lulus itu baru S1 farmasi, teman-teman. Jadi kalau mau jadi seorang apoteker dia harus sekolah lagi. Nah, kalau dia misalnya melamar sebagai PNS atau P3K melalui jalur S1 farmasi, dia itu termasuk tenaga teknis pelaksana pelayanan kefarmasian atau biasa disebut dengan TTK, teman-teman, tenaga teknis kefarmasian. Jadi dia bukan apoteker, tapi dia istilahnya seperti tenaga teknis pembantu pelayanan seorang apoteker kayak gitu. Ya. Jadi walaupun dia tenaga teknis, dia juga harus bisa memahami apa namanya tentang obat perobatan ya teman-teman. Cuman ya kalau apoteker dianggap dia registered secara legal sebagai apa pemimpin dari bidang farmasi itu gitu teman-teman. Kalau teknis kan enggak teman-teman ya. Ya mungkin ada lagi, coba aku cek lagi di bawah dari FR tahun lalu. Nah ini tentang pengertian jamu, kemudian perbedaan jamu dan fitofarmaka, kalian bisa cek. Tadi kan kita udah bahas juga contoh-contohnya. Oke, mungkin segitu dulu untuk kelas sesi hari ini. Gak berasa ya teman-teman, karena saking padatnya materi sedia informasi. Mudah-mudahan ada gambaran ya, kita izin aku flashback sedikit. Jadi pertama, kalian harus paham, kalau obat batasannya itu mulai dari registrasi, kemudian distribusi, penyimpanan, penarikan, hingga pemusnahan obat. Kemudian kalau alat kesehatan berdasarkan identifikasi risiko dan juga diagnostik in vitro. Kemudian ada sedikit tentang pengolahan pangan, pengolahan limbah, ya, jasa boga. Jadi sekitar itulah yang harus kalian pahami. Dan note Permenkes nomor 72, 73, dan 74 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, apotek, dan juga rumah sakit, kalian tuh wajib baca-baca, teman-teman. Nah, mudah-mudahan udah ada gambaran ya, dari banyaknya sumber sedia informasi, sekarang jadi ada gambaran, nggak semua kok harus kalian baca, nggak semua kok kalian artinya apa ya pelajari gitu, benar-benar hafal semua tuh enggak ya teman-teman, hanya beberapa saja. Yang wajib banget pertama registrasi tata laksana obat. Kemudian peraturan tentang alat kesehatan ya, modul alat kesehatan itu. Sama Permenkes nomor 72, 73, sama 74. Sama lagi satu tentang pedagang besar farmasi serta tugas-tugas dari Kepala BPOM. Itu yang harus kalian kuasai teman-teman kalau untuk sedia informasi. Nah, gitu kira-kira ya. Dari FR di tahun-tahun sebelumnya, yang aku telusuri dari tahun 2019 sampai terakhir tahun lalu 2023, hanya seputaran itu saja, teman-teman. Walaupun nanti kalian menemui yang teknis, kayak dulu aku menemui soal-soal sejenis, kayak, oh, kandungan zinc dalam sunscreen itu maksimal harus berapa persen, kayak gitu. Itu kan cuma satu soal ya teman-teman. Kalaupun kalian menemukan soal seperti itu yang sekiranya sangat teknis, misalnya ganja termasuk psikotropika golongan berapa, kalaupun nggak bisa jawab nggak apa-apa teman-teman. Paling cuma 1-2 soal aja. Nah, kalian perkuat aja di topik-topik sedia informasi kayak registrasinya seperti apa, pemusnahan obatnya, vivo yang tadi, analisis VAN, kemudian apa standar pelayanan kefarmasian, dan lain sebagainya udah kita bahas tadi.
Ada teman-teman. Dulu aja aku dapat soal-soal seperti misalnya, oh ganja tuh termasuk psikotropika golongan berapa? Aku nggak hafal teman-teman dulu. Aku nggak tahu psikotropika kelas 1 itu jenisnya apa aja, kelas 2 apa aja tuh aku nggak hafal teman-teman. Kalau misalnya kalian mau, silahkan bisa pelajari itu untuk persiapan ya. Kalau misalnya ya harus berlatih juga supaya hafal ya. Kita kan istilahnya kita harus kembali lagi menjadi mahasiswa gitu, harus belajar lagi, menghafal lagi, memahami lagi. Tapi kalau misalnya kalian merasa kayak aku nggak mau deh, kayaknya ini agak nggak bisa nih aku hafal semua. Ya udah aku perkuat di yang lain aja gitu. Jadi dipilah-pilah supaya ada bekal juga buat nanti pas tesnya gitu. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman untuk sesi kelas kali ini. Mungkin ada pertanyaan atau mau langsung kuis, boleh. Aku tunggu nih 1 menit, 2 menit untuk tanya jawab kalau ada. Kalau misalnya ada pertanyaan di luar sesi hari ini juga boleh. Ya, karena belum buka juga ya teman-teman pendaftaran, jadi nggak ada kisi-kisi yang kita bahas ya, kisi-kisi resminya. Padahal udah mau akhir Juni ya. Biasanya yang bikin telat itu ya teman-teman, ada beberapa provinsi atau kabupaten kota yang tidak yang belum ya, bukan tidak sih, kayak belum menyampaikan formasi kebutuhan ASN-nya. Nah, kadang case-nya kayak gini teman-teman. Dari tahun ke tahun tuh selalu mirip ya, pasti akan selalu terlambat dalam pembukaan tes. Nanti pun kalian saat kalian misalnya pengumuman administrasi pasti lambat lagi teman-teman. Kemudian kalian mau tes penjadwalan lambat lagi, misalnya ada kemunduran gitu, selalu seperti itu. Jadi sabar karena proses seleksi ASN itu membutuhkan apa ya? Kekuatan fisik dan juga mental ya, supaya kuat untuk berproses. Karena nanti kalau kalian udah lulus pun 1 tahun pertama, selain gaji kalian cuma dapat 80%, kalian juga harus menghadapi pelatihan dasar buat CPNS dan mock test untuk P3K. Jadi ya prosesnya sekitar 2 tahun lah sampai kalian merasa oke, merasakan benar-benar bekerja pada umumnya gitu. Oke, mungkin segitu dulu dari aku. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, mungkin aku kembalikan waktunya kepada admin kelas, Kak Haikal. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmu malam ini yang udah aku bagikan, aku nggak expert di bidang ini, tapi aku ingin berbagi berdasarkan pengalaman aku dulu, serta tips-tips apa yang udah aku terapkan, sehingga bisa goal untuk tes CPNS di tahun 2021, teman-teman. Soalnya memang banyak penalaran dan juga apa namanya studi kasus, tetapi dari core ilmu dasar yang kita kuasai, apapun jenis soalnya, aku yakin pasti bisa jawab. Jangan lupa banyak-banyak latihan soal, diulang-ulang terus dari tryout yang sudah kita sediakan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa lebih mantap lagi persiapan untuk tes nanti. Oke, sekian Kak Haikal, silahkan. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Kak Widya atas kelasnya malam ini. Cukup padat ya teman-teman. Ini ada 2 teman kalian yang sudah membuat soal, lalu ada juga soal dari kami 50, jadi total ada 60 soal untuk kuis malam ini. Bisa langsung ke Telegram saja.